Webinar ini diselenggarakan oleh Chemical Engineering Study in Entrepreneurship and Research STR UPN Veteran Yogyakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berpartisipasi dalam acara ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya perkenalkan, saya Lulu Kalimantan sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Heri Setiakusuma SSIMT selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Renung Reningtyas STME selaku pembina CSTR UPN Veteran Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah berkenan hadir. Yang kami hormati Kak Khairul Asrori selaku Ketua CSTR UPN Veteran Yogyakarta serta hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembacaan tata tertib dan dokumentasi, yang kelima acara inti, yang keenam pengumuman dan penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, semoga acara Scientific Talk hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Meningkat acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua CSTR UPN Veteran Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Kak Khairul Asrori. Kepada Kak Khairul Asrori, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heri telah berkenan menjadi pembicara pada acara Scientific Talk pada kali ini. Terima kasih Bu Renung selaku pembina CSTR. Tak lupa juga kepada panitia dan partisipan yang telah hadir pada acara kali ini. Acara ini sudah menjadi acara keempat dari series Scientific Talk yang merupakan proker dari Departemen Ristek CSTR. Untuk acara kita pada hari ini membahas tentang salah satu metode ekstraksi essential oil, yaitu metode microwave assist extraction. Untuk teman-teman yang sekiranya ingin melakukan penelitian terkait essential oil, tepat banget nih ikut acara ini. Nah, bisa belajar dan bertanya langsung kepada Pak Heri yang sudah paham betul terkait metode ini.
Untuk mempersingkat waktu, mungkin hanya itu sambutan dari saya. Salam penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Hairul Asrori atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan kedua dari pembina CSTR UPN Veteran Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Renung Reningtyas, STFM. Kepada Ibu Renung Reningtyas, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Jurusan Teknik Kimia, Bapak Adilham, jika beliau hadir. Kemudian Bapak Aditya Kurniawan, selaku Kaprodi. Bapak Heri Septiakusuma, selaku pembicara dalam acara Scientific Talk keempat ini. Terima kasih atas waktunya. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para dosen teknik kimia yang sudah menyediakan waktunya mengikuti acara CSTR ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara di pagi yang cerah ini. Nah, seperti kita ketahui, misi dari perguruan tinggi itu adalah mengajarkan dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan serta menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan terbaik untuk pembangunan bangsa. Nah, CSTR yang merupakan singkatan dari Chemical Study Technopreneur dan Research diharapkan turut dapat mampu mensukseskan misi dari perguruan tinggi tersebut. Nah, acara-acara seperti Scientific Talk seperti ini, saya yakin dengan acara ini kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga skill dari mahasiswa yang nantinya dapat menjadi bekal yang baik setelah lulus. Saya harapkan acara ini dapat berlangsung kontinu, tidak hanya berhenti sampai 4, tapi bisa berlanjut ke selanjutnya setiap bulan kontinu, sehingga nanti kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga menambah perspektif cara pikir kita. Nah, di acara yang keempat ini, dengan Pak Heri sebagai pembicara akan memaparkan metode-metode ekstraksi dengan microwave. Nah, sebenarnya banyak sekali metode-metode untuk ekstraksi secara konvensional, diantaranya microwave juga, dan ultrasonik. Nah, kali ini memang sudah banyak arah ekstraksi dengan menggunakan microwave. Namun di teknik kimia UPN saya rasa belum banyak mengikuti arus penelitian tersebut. Mungkin ada terkendala alat. Namun diharapkan ke depannya kita dapat ikut serta melakukan penelitian-penelitian yang seperti ini. Jadi tidak hanya konvensional soklat ataupun ekstraksi lainnya, tapi kita berdoa sama-sama semoga UPN makin banyak alat penelitiannya. Nah, sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa sehat, diberikan rahmat hidayah oleh Allah, sehingga kita turut dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Renung Reningtyas atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya memasuki acara yang keempat, yaitu pembacaan tata tertib dan dokumentasi. Berikut kami bacakan tata tertib Scientific Talk pada pagi hari ini. Tata tertib Scientific Talk CSTR UPN Veteran Yogyakarta. Peserta diharapkan memasuki room Zoom tepat waktu, yaitu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Peserta memasuki room Zoom dengan menggunakan nama asli dan universitas dengan format nama _instansi. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat acara berlangsung dan hanya mengaktifkan jika diperlukan. Peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan selama acara berlangsung. Peserta tidak memotong atau menyela moderator dan presentasi pembicara. Peserta dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah moderator membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat dapat mengaktifkan mikrofon atau melalui room chat.
Peserta dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah moderator mempersilahkan untuk bertanya dan berpendapat. Pertanyaan yang menyimpang dari topik yang didiskusikan dapat dialihkan kepada peserta lainnya. Peserta diharapkan mengisi daftar hadir yang akan dibagikan melalui room chat Zoom pada akhir acara. Peserta yang tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak mengikuti acara. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang terdaftar dan mengikuti seluruh rangkaian acara. Peserta tidak meninggalkan diskusi begitu saja atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan. Demikian tata tertib Scientific Talk hari ini. Saya mewakili teman-teman panitia mengharapkan agar semua peserta dan para hadirin dapat mematuhi tata tertib yang telah dibuat, sehingga acara ini lebih kondusif dan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mari kita dokumentasikan acara hari ini dengan melakukan foto bersama. Kepada seluruh peserta dan para hadirin, dimohon untuk menghidupkan kamera. Sesi dokumentasi kali ini akan dibantu oleh Kak Rida. Kepada Kak Rida, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Lulu. Nah, di sini kita mulai ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Lulu. Baik, terima kasih Kak Rida. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti kali ini akan dibersamai oleh moderator yang sudah tidak diragukan lagi, yaitu Kak Gita Afifah Putri. Kak Gita Afifah Putri merupakan mahasiswi S1 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2018. Kak Gita juga merupakan sekretaris inti CSPR UPN Veteran Yogyakarta. Baik, mari kita langsung saja sapa Kak Gita. Halo Kak Gita, apakah sudah bersama kami? Halo juga Lulu, aku udah bergabung kok di sini. Oke, baik, langsung saja Kak, kepada Kak Gita kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Lulu selaku MC cantik kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan saya selaku moderator untuk melanjutkan rangkaian acara Scientific Talk pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa Bapak dan Ibu yang sudah sama-sama hadir pada acara pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Heri Septia Kusuma selaku pembicara pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Ibu Renurani Tias selaku pembina CSR UPN Veteran Yogyakarta. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di sesi webinar Scientific Talk pada pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam nih seputar MAE. MAE atau Microwave Extraction sendiri merupakan teknik untuk mengekstraksi bahan-bahan terlarut di dalam sampel menggunakan pelarut air dengan bantuan energi gelombang mikro. Keunggulan MAE sebagai metode ekstraksi adalah meminimalkan penggunaan pelarut organik, efisiensi waktu, dan sebagai metode ekstraksi yang ramah lingkungan. Jadi, apakah metode MAE benar-benar worth it untuk menggantikan metode ekstraksi konvensional yang sudah ada sebelumnya? Ya, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita. Inilah dia Dr. Heri Septia Kusuma, SSIMT. Assalamualaikum, selamat datang dan selamat pagi Pak Heri. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana Pak kabarnya Pak? Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat dan baik. Oke. Tak kenal maka tak sayang teman-teman, maka izinkanlah juga saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Ya, Bapak Dr. Heri Septia Kusuma, SSIMT, mengenyam pendidikan S1 pada lulusan Universitas Airlangga dengan menempuh jurusan kimia pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di ITS dengan jurusan teknik kimia pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Selanjutnya beliau melanjutkan S3 dengan universitas sesama yaitu ITS dengan menempuh jurusannya sama juga, yaitu teknik kimia pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Pak Heri sendiri sudah menerbitkan H-Index. H-Index itu merupakan karya ilmiah yang dihasilkan oleh beliau berupa 15 Scopus, 12 Publons, dan 16 Google Scholar. Untuk penghargaan yang diperoleh oleh Bapak Heri Septia Kusuma pada tahun 2004 beliau
2014, beliau menempati juara 1 kompetisi fotografi pada acara Education and Culture. Selanjutnya di tahun 2015 pada bulan Januari, beliau menempati juara ketiga untuk kompetisi paper di acara Dharma Ocean. Selanjutnya pada tahun yang sama di bulan Maret, beliau mengeluarkan tesis scholarship LPDP. Di tahun yang sama juga pada bulan Agustus, beliau menempati juara 1 pada kompetisi poster di acara EDTKE Connect 2015. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016, beliau mendapatkan beasiswa unggulan. Baik, Pak Heri, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu saya juga ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan selanjutnya 20 menit kita akan melakukan diskusi. Dan kepada teman-teman yang kemudian hadir pada acara Scientific Talk pada pagi hari ini, boleh untuk sambil menyimak materi dan dari narasumber juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber. Dan kita bahas bersama di sesi diskusi. Ya, untuk itu saya persilakan kepada Bapak Heri Septiakusuma untuk memaparkan materinya. Ya, silakan Bapak Heri. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Gita. Ya, saya akan mulai dengan share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Bapak. Sudah terlihat share screen-nya. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Adirham selaku Ketua Jurusan, Pak Aditya selaku Koordinator S1, dan Bapak Ibu dosen yang mungkin bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Dan mungkin Bu Renung selaku pembina CSTRT ini yang telah memberikan saya kesempatan ya, untuk menyampaikan ya satu dari beberapa topik penelitian saya yang memang masih saya teliti hingga saat ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi ya tentang mangrove acid extraction. Jadi di sini ya kenapa ini mungkin cukup menarik karena mangrove acid extraction ini sedang gencar untuk diteliti ya. Jadi salah satu metode yang mungkin ya menarik untuk dikembangkan ke depan. Nah, jadi hari ini mungkin ada garis besarnya, nanti ada overview dulu dari apa yang saya kerjakan, terus ada introduction, terus ada pengenalan dari berbagai metode konvensional, dan ada metode mangrove acid extraction sebagai intinya, dan nanti ada terakhir ada kesimpulan. Ya, jadi overview dulu, ini adalah domestic network dari researcher yang bekerja dengan kami. Jadi saya juga tidak sendiri, jadi ini adalah domestik dari di Indonesia. Ini peta researchernya ya, mulai dari Aceh sampai ada Sulawesi dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, dan ini riset yang sedang tim kami teliti. Jadi ada minyak atsiri, adsorben, pewarna alam, biodiesel, dan biodegradable film. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu dari mungkin 5 besar ya, top 5 dari riset interest yang sedang tim kami kerjakan. Ya, jadi hari ini adalah tentang minyak atsiri. Nah, ini tim kami. Jadi masing-masing topik tadi itu berbeda tim. Jadi anggotanya, membernya berbeda. Nah, jadi ini mungkin hanya 6 orang yang bisa saya masukkan di sini. Jadi ada Prof. Mahfud sebagai dan Prof. Ali Adwe sebagai promotor saya dulu juga ketika S2 dan S3 di ITS. Sedangkan ada Dr. Zudi dari Universitas Dirgantara Tunggal-Dewi, ada Bu Gita dari Universitas Jember, ada Bu Renova dari UPN Veteran Yogyakarta. Nah, mungkin hadir saya, siapa tahu hadir di sini. Nah, jadi kita lanjut ya ke topik intinya. Jadi apa sih minyak atsiri itu ya? Jadi kalau orang-orang bertanya apa minyak atsiri itu ya? Jadi minyak atsiri adalah cairan pekat atau ya semacam sari dari tanaman ya, yang mengandung aroma yang mudah menguap. Jadi sifatnya volatil ya. Jadi cenderung volatil. Makanya dinamakan, ada yang bilang etheris oil ya, ada yang bilang volatile oil, ada yang bilang essential. Jadi banyak penamaan untuk essential oil. Nama lainnya cukup banyak ya. Jadi makanya nah, tapi karena sifatnya yang mudah menguap ini cukup berbeda dengan minyak
yang lain ya, seperti minyak kelapa gitu ya, minyak nabati yang lain. Jadi inilah bedanya. Dan di minyak essential oil diidentikan dengan adanya senyawa penciri ya. Jadi ada 1 atau 2 senyawa penciri di dalam minyak atsiri ini. Jadi misalnya sebagai contoh minyak nilam, di dalamnya ada pacorol sebagai penciri. Nah, minyak akar wangi ada vetiverol sebagai pencirinya. Nah, itu uniknya minyak atsiri di situ ya, dibandingkan dengan minyak-minyak nabati yang lain. Nah, sedangkan untuk aplikasinya ini saya coba rangkum ya. Jadi untuk flavor ada sekitar 35% penggunaannya. Fragrance ada 29%, untuk produk-produk rumah tangga ada 16%, dan untuk kebutuhan industri farmasi sekitar 15%. Dan sisanya itu hanya komponen-komponen kecil yang lainnya. Jadi ya untuk retail dan yang lain. Tapi presentasinya kecil. Makanya ini hanya 4 besar aplikasi dari minyak atsiri itu sendiri. Nah, ini penting karena kita juga masih istilahnya impor kadang-kadang ya, bisa dibilang kita juga masih impor atsiri dengan kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah. Nah, dari mana sumbernya minyak atsiri ini? Ya? Jadi minyak atsiri ini macam-macam sumbernya. Ada yang berasal dari daun, ya contohnya nilam tadi. Ada yang dari bunga berarti ada contohnya ada kenanga, ilang-ilang, ya ilang-ilang ya. Terus ada lagi kulit buah seperti jeruk, ada kulit kayu seperti mahoni dan yang lain, ada akar seperti akar wangi, dan ada biji. Jadi biasanya ada beberapa biji wortel, carrot oil. Nah, ini kalau saya gambarkan ya peta atsiri di Indonesia. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi masing-masing daerah biasanya akan punya karakter bahan alam, sumber daya alam. Jadi misalnya Jawa Timur dengan Jogja juga tidak sama ya. Jawa Timur dengan Aceh juga tidak sama. Nah, saya coba berikan beberapa saja ya. Jadi beberapa karakternya. Jadi misalnya di Aceh ada nilam, ada cengkeh. Nah, ini komoditas-komoditas yang ada di setiap daerah dan unik. Jadi, dan ini juga menentukan kualitas dari minyak atsiri itu sendiri nantinya. Nah, karena salah satu faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas minyak atsiri adalah daerahnya. Jadi region juga punya pengaruh, sedikit banyak punya pengaruh ya. Nah, jadi misalnya di Nusa Tenggara Timur ada cendana ya, yang memang khas sana. Jadi kalau ditanam di Jawa mungkin ada juga, cuma nanti minyaknya grade-nya bukan grade yang bagus gitu ya. Jadi minyak atsiri sendiri ketika dijual nanti juga ada grade-grade-nya ya, sangat banyak. Jadi apalagi agarwood ya. Agarwood adalah gaharu ya, yang sangat mungkin bisa dibilang minyak termahal yang ada di Papua. Jadi kalau kita ambil di Papua dengan yang ambil di Kalimantan ya, jenis gaharunya selain lain ya, mungkin di Kalimantan adalah yang gaharu buaya, sedangkan di Kalimantan ini adalah Malasensis ini aquaria. Jadi sangat beda ya. Jadi minyak gaharu dari Papua value-nya sangat tinggi, harga jualnya sangat tinggi dibandingkan dengan gaharu buaya yang ada di Kalimantan ya, biasanya kita temukan di Kalimantan. Nah, jadi itu ya, jadi karakter dari masing-masing daerah itu lain-lain. Jadi saya tidak mungkin di kesempatan hari ini tidak bisa memberikan list lengkapnya, misalnya masing-masing daerah Maluku itu apa gitu. Jadi untuk Maluku sebenarnya juga ada nilam. Tapi kalau kita bandingkan dengan nilam yang ada di Jawa khususnya ataupun bahkan di Aceh ya sangat jauh berbeda. Jadi makanya kenapa minyak nilam di Maluku atau Sulawesi harganya sangat murah gitu ya. Mungkin hanya sekitar 100 ribuan gitu ya, atau bisa kadang-kadang bisa ke bawah per liternya. Jadi itulah uniknya minyak atsiri ya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi selain metode ekstraksi yang mungkin kita bahas hari ini. Nah, terus uniknya lagi kenapa kok kita perlu teliti gitu ya. Jadi kenapa? Karena publikasi khususnya di internasional gitu ya. Ini saya coba cek di Scopus. Terakhir update-nya 29 September kemarin, kira-kira seperti ini ya, jumlah trade-nya seperti ini dari tahun ke tahun. Kita baru naik itu di tahun sekitar 2014-an ya, jadi 2014 sampai 2020, terus 2021 ini turun. Nah, turunnya macam-macam, mungkin bisa karena pandemi ya, kita tahu sendiri, pandemi menyebabkan lab kita tutup, jadi aktivitas lab juga tidak bisa maksimal. Ya, alat untuk analisa karakterisasi juga ada beberapa tempat fasilitas pengujian yang memang tidak menerima sampel untuk sementara waktu. Nah, sedangkan ini ya trennya kira-kira seperti ini. Jadi ini saya coba tracing dari Scopus sebagai ini. Jadi kenapa kok saya tracingnya dari Scopus? Karena
Karena kalau Scopus itu kan internasional, jadi kita bisa compare antara penelitian Indonesia. Jadi ini penelitian dari Indonesia ya. Jadi ini saya tadi mungkin kurang. Jadi ini adalah penelitian 1013 dokumen ini dari Indonesia. Jadi ini adalah jumlah paper yang sudah dipublikasikan sejak tahun 1940-an sampai 2022 nanti. Ya, terakhir update-nya saya 29 September. Di Indonesia peneliti Indonesia masih mempublikasikan sekitar 1013 paper tentang essential oil. Ya. Jadi tentang essential oil masih segini. Kalau kita bandingkan dengan peneliti luar negeri, ya sangat jauh ya. Jadi sangat jauh. Padahal kadang-kadang resource-nya mereka juga mengambil bahan baku yang diteliti juga dari Indonesia gitu ya. Jadi inilah yang mungkin kita perlu prihatin gitu ya. Sedikit banyak perlu prihatin. Nah, makanya ya saya berharap dengan pemaparan materi hari ini ya bisa menarik interest dari khususnya mahasiswa gitu ya untuk ya meneliti ya tentang essential oil. Nah, terus kalau kita breakdown lagi, ya kira-kira ini komposisinya ya. Jadi peneliti Indonesia yang berkontribut di dalam 1013 dokumen itu kira-kira ini ya. Jadi ada Prof saya sendiri kebetulan, ada 41 dokumen, ada kemudian saya 29 dokumen, ada Ibu Lia dari UNS dan Ibu Raula, dan ada Prof Triana ya dari UGM. Beliau dari jurusan farmasi. Ya. Jadi kira-kira itu komposisinya 5 atau 5 untuk searching itu, jadi bisa di tracing nanti ya. Jadi, nah kalau penasaran nanti bisa alamatnya di sini ya, referensinya. Jadi saya terakhir mengupdate atau mengambil tanggal 29 September. Tapi tidak tahu kalau sekarang mungkin dia nambah. Nah itu ya kira-kira, jadi sangat menarik. Jadi selain harga jual yang tadi di awal saya sebutkan, juga ada faktor lain yang menyebabkan membuat kita minyak asir ini perlu untuk kita perhatikan ya. Jadi dari segi penelitian juga ternyata masih sangat kurang. Nah, sedangkan untuk ekspor impor gitu ya, ekspornya sendiri. Jadi untuk ekspornya sendiri, nah kita cenderung masih juga sedikit gitu ya. Dengan kekayaan alam yang sangat luas, ya kita masih cukup sedikit ya. Jadi kenapa kok kita masih ya bisa dibilang stagnan gitu ya dari tahun ke tahun, khususnya kalau sudah ini. Ya macam-macam ya alasannya, ada karena regulasi ya, regulasi dari entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita turun ke lapangan gitu, ketika kita tanya ya mereka macam-macam alasannya. Jadi ya, regulasi itu juga salah satu faktor ternyata yang menyebabkan kita sulit mengembangkan essential oil ini ya, selain juga metode daerah dan lain. Jadi faktor regulasi juga penting. Terus selain itu faktor regulasi untuk perizinan dan lain-lain juga ternyata tidak cukup simpel gitu ya. Dan di dalam minyak asir sendiri juga masih banyak rantainya ya. Rantainya itu kurang ringkas ya. Seolah-olah ya ini yang mungkin nanti perlu kita potong gitu ya. Jadi ya ini juga pasti ya hubungannya dengan berbagai pihak gitu ya. Tidak mungkin hanya petani ataupun penyuling ya. Jadi ini tapi data ekspor ini menunjukkan kalau minyak asir ini punya value added yang cukup lumayan gitu ya, untuk kita kembangkan sebenarnya. Ya, karena ini juga sebenarnya merupakan penghasilan negara, ya, sumber devisa negara sebenarnya kalau kita. Cuma mungkin kontribusinya masih kurang besar dibandingkan dengan oil and gas. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan oil and gas, nilainya masih kurang besar. Jadi saya terakhir update dari BPS tahun 2017 ya. Saya mungkin tidak bisa menampilkan yang baru, karena kemarin saya searching hingga saat presentasi ini juga belum dapat gitu ya dari BPS. Jadi mungkin ini data update-nya hingga 2017 yang bisa saya tampilkan. Nah, terus bagaimana sih prospek ke depan gitu ya di global market? Jadi kalau kita bicara essential oil di global market, itu cenderung nantinya diprediksi akan naik ya. Jadi ini kita prediksikan nanti akan naik sekitar 9% ya. Jadi dan kemana saja tujuannya ya? Tujuannya terbanyak nanti adalah pangsanya adalah di Eropa dan di Amerika. Terbanyak itu karena mereka sangat butuh essential oil dalam jumlah besar. Nah, kira-kira itu. Jadi kebutuhan mereka sendiri di Eropa dan di Amerika itu kita sendiri Indonesia masih kewalahan. Ya, sebenarnya mereka butuh banyak, tapi kita tidak bisa memenuhi pasokan itu. Nah, problemnya di mana ya? Ya banyak ya, tadi seperti metode ekstraksi, kebijakan, ya regulasi, dan yang lain-lain. Jadi sangat banyak. Jadi kalau kita turun ke bawah gitu,
menemui petani atau penyuling, ya kita akan tahu maksudnya apa saja sih kendala mereka. Ya, jadi inilah, jadi sebenarnya peluang kita untuk misalnya mahasiswa untuk terjun di dunia bisnis gitu ya, setelah lulus misalnya, itu sangat terbuka untuk terjun di dunia bisnis atsiri ini. Jadi sebenarnya macam-macam yang bisa dikembangkan, entah itu hanya sampai menyuling ataupun menjadi produk akhir ya. Nah, sebenarnya sangat banyak. Jadi produk akhirnya kan bervariasi ya, bisa aromaterapi, bisa yang lain ya. Jadi sekarang pun juga banyak, contohnya mengembangkan vanilin dan lain-lain ya. Apalagi kita nanti juga akan membuat atau masih ada rencana gitu ya, semacam membuat oktan booster gitu ya. Nah, dari essential oil. Nah, itu juga produk-produk yang memang sangat menarik dari atsiri ini. Nah, selanjutnya tadi di awal saya sudah mungkin cerita sedikit, jadi kendalanya salah satunya adalah metode ekstraksi. Jadi hari ini mungkin kita akan fokus bicara tentang masalah metode ekstraksi sebagai salah satu kendala di dalam menyuling minyak atsiri. Jadi kenapa ini penting? Karena metode ekstraksi ini ternyata juga mempunyai efek ya, di dalam kualitas maupun kuantitas dari minyak atsiri yang dihasilkan. Nah, jadi kalau kita coba untuk bahan yang sama dengan asal yang sama, nah ketika kita coba suling dengan atau ekstraksi dengan berbagai metode yang berbeda-beda, ya kuantitas dan kualitas ternyata juga berbeda. Ya. Jadi kalau kualitasnya kurang memenuhi standar, baik itu SNI ataupun ISO ataupun yang lain, ya mau tidak mau petani akan menjual dengan harga yang lebih murah. Gitu ya. Jadi itu implikasinya ya, meskipun rangemennya tinggi ataupun kuantitasnya banyak, tapi kalau kualitasnya rendah ya percuma juga ya. Jadi harganya tetap akan jatuh. Nah, jadi hari ini secara umum kalau kita bicara tentang metode ekstraksi akan ada dua, yaitu conventional methods dan non-conventional methods. Jadi dua metode ini mungkin umum gitu ya, tapi yang sekarang yang ada di Indonesia, yang penyuling kita masih kembangkan atau masih jalan, itu masih konvensional. Jadi ya mungkin ada satu dua ya, mungkin bisnis pabrik yang mungkin sudah maju gitu ya. Nah, tapi secara umum kalau kita di petani dimanapun kita coba lihat, ya menggunakan masih metode konvensional ya, baik itu mungkin ada steam distillation gitu ya, atau uap gitu ya, atau uap air ataupun hidro ya. Umumnya itu kalau di skala petani ya, skala rakyat. Nah, kita coba masuk ke sini. Jadi ini mungkin hanya beberapa yang saya bisa perlihatkan. Jadi ini ada beberapa metode yang bisa saya perlihatkan. Jadi ada hidrodistilasi. Jadi ini kalau di lab mungkin seperti ini bentuknya ya, kalau di lab. Nah, kalau di rakyat mungkin beda lagi ya, karena satu kettle kadang-kadang bisa berukuran sampai untuk menampung bahan 1 ton. Jadi sekali suling itu bisa setengah ton atau bahkan 1 ton. Nah, tergantung kettle-nya dan tergantung apa yang disuling, gitu ya. Bahannya apa yang disuling. Nah, kira-kira ini kalau hidrodistilasi skala lab. Gitu ya. Nah, sedangkan selanjutnya yang mungkin dikenal orang steam distillation. Ya. Jadi ini biasanya yang pernah saya lihat ada di Tulungagung ya, untuk menyuling minyak jeruk purut. Ya. Jadi untuk menyuling minyak jeruk purut biasanya mereka menggunakan metode ini, steam distillation. Jadi satu batch itu mereka langsung bisa, mereka punya beberapa kettle. Jadi kettle-nya ada yang kapasitas mungkin 250 kg, ada yang 1 ton. Nah, jadi kettle itu juga nggak berfungsi semuanya. Jadi mereka juga fungsikan sesuai jumlah panen gitu ya. Ketika panennya dapat seberapa, harga belinya seberapa. Jadi penggunaan kettle juga disesuaikan dengan banyak faktor. Nah, tapi kira-kira seperti ini ya kalau kita belajar steam distillation, alatnya seperti ini. Nah, kalau di rakyat pendinginnya bukan pendingin yang seperti kita di pabrik gitu ya. Jadi pendinginnya mereka biasanya berupa kolam ya, berupa kolam. Jadi pendingin kolam. Jadi kalau kita tahu, saya sini nggak mencantumkan fotonya. Kemarin mencari nggak ketemu, sudah agak lama. Jadi kolam itu nanti suatu saat bisa panas, bisa kayak air hangat untuk mandi kita. Jadi seolah-olah seperti itu. Karena proses yang sangat lama, dan di kolam itu juga
airnya cenderung tidak diganti ya. Itu pun juga kelemahan petani kita ya, salah satu kelemahan petani kita itu. Jadi ketika ya kita tahu sendiri ya fungsinya kondensor kan untuk mengembunkan atau mendinginkan uap yang panas gitu ya. Nah, ketika itu tidak bagus gitu ya, sistem pendinginan itu tidak berjalan bagus dan optimal, ya banyak hasil yang kita tidak dapatkan. Misalnya loss oil ya, minyaknya hilang gitu ya karena tidak bisa terkondensasi dengan bagus, atau juga rangemennya rendah akhirnya, dan kualitas ya, yang paling penting sebenarnya kualitas. Jadi kualitasnya cenderung jelek ya, karena kualitas dari minyak yang didapatkan dengan kondensasi yang buruk biasanya cenderung ada by produk yang lain yang tidak kita harapkan ya, yang sifatnya malah mengotori atau menjadi impurities untuk minyak asiri kita. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita petani itu store di buyer yang pabrik skala besar, kadang itu jadi kendala ketika dicek dan teridentifikasi ada by produk itu, biasanya akan ditolak dan ya kalau mau diterima harganya sangat murah ya, padahal senyawa penciri atau komponen penciri yang ada di dalam minyaknya cukup tinggi sebenarnya ya, tapi karena ada trace elemen yang tadi sebagai impurities tadi ya, akhirnya mau tidak mau harganya tetap turun gitu ya. Jadi itulah kalau dipikir-pikir sebenarnya kasihan mereka ya. Jadi itulah yang mungkin ya, kalau dulu saya juga ini sering ke petani-petani dengan prof gitu, jadi kita ya semacam sosialisasi gitu ya, jadi mencoba ya mencari solusi gitu ya, agar paling tidak harga jualan dari minyak ini juga tidak terlalu anjlok. Nah, sedangkan metode selanjutnya ada pressing. Ini mungkin jarang ditemui ya, tapi pressing ini biasanya digunakan untuk ini minyak jeruk ya, minyak dari kulit jeruk. Nah, jadi biasanya minyak dari kulit jeruk ini di pressing. Atau kalau kita bicara minyak misalnya kemiri Sunan gitu ya, itu toksik ya, maksudnya minyaknya sendiri bukan edible ya, non edible. Nah, jadi non edible oil itu biasanya juga kita ngambilnya dengan pressing ya. Kalau kita ngambil dengan hidro atau steam atau yang lain, ada kendala biasanya ya, karena karakter minyaknya tidak bagus untuk menggunakan untuk hidro atau steam. Jadi pressing lebih cocok ya, karena ada gamnya ya, jadi ada semacam gam yang memang menghalangi dia untuk bisa lepas ya dengan pemanasan. Jadi masing-masing metode ekstraksi itu sebenarnya punya karakternya masing-masing dan kapan digunakan. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita bicara metode ekstraksi sebenarnya tidak ada metode yang super sebenarnya. Jadi kalau selama ini saya belajar, ya sebenarnya tidak ada metode yang ini lebih bagus dari ini, tapi hanya apa yang mana yang kita butuhkan. Gitu ya. Kita butuhkan kuantitas atau kualitas atau seperti apa ya. Jadi sebenarnya itu ya kalau kita bicara tentang metode ekstraksi. Nah, kenapa kok perlu dikembangkan? Gitu. Jadi ada beberapa kelemahan sebenarnya dalam metode konvensional. Ya, pertama waktunya cukup lama. Ya, pertama. Jadi kalau kita misalnya sebagai contoh minyak nilam, kita biasanya ekstraksi ya sekitar 6-8 jam. Gitu. Itu pun baru menghasilkan rendemen sekitar 2-3%. Itu cukup lama gitu ya, dan mengkonsumsi energi. Untungnya di beberapa petani kita, energi untuk membakar itu ya dari sisa ekstraksi atau sisa penyulingan. Jadi misalnya daun nilam dibakar lagi sebagai energinya. Ya, untungnya petani kita masih bisa recycle seperti itu ya. Jadi biayanya masih bisa ditekan dari situ. Nah, yang selanjutnya adalah yield-nya yang cukup rendah gitu ya. Jadi dengan waktu yang lama juga tidak menjanjikan yield-nya atau range-nya tinggi ya. Jadi yield-nya cukup rendah dan kualitasnya juga cukup rendah. Itu yang menyebabkan ya kita perlu memikirkan metode yang lebih bagus gitu ya, daripada steam ataupun hydro ataupun bahkan pressing gitu ya. Jadi kita perlu pikirkan metode-metode yang sifatnya non konvensional. Nah, apa saja itu ya? Jadi metode non konvensional itu ada beberapa. Jadi ada ohmic, ada microwave extraction, ada ultrasound extraction, ada supercritical mungkin CO2. Jadi ada beberapa. Tapi mungkin yang hari ini kita fokuskan adalah tentang microwave extraction. Jadi sebenarnya ada beberapa. Jadi yang atas, yang ini, itu adalah skematik untuk ohmic. Jadi di sini menggunakan listrik ya. Jadi ohmic, namanya ohmic. Jadi menggunakan listrik. Mungkin kalian juga sudah atau mahasiswa mungkin tahunya ini kompor listrik ya. Nah, kompor listrik itu juga ada yang menggunakan prinsip ohmic. Jadi, terus ada ini
ultrasound ya. Jadi ini ada ultrasonic, nanti bisa berupa horn seperti ini horn, atau bisa berupa bed ya, bak ya. Masing-masing juga akan menghasilkan yang berbeda, menghasilkan karakter essential oil yang berbeda ya, karena meskipun gelombangnya punya hertz yang sama, tapi aktivitas untuk mengekstraknya akan berbeda ya, antara horn dengan bed. Nah, kebetulan di sini skematik representasinya adalah untuk horn ya, ini horn, untuk horn, tipe horn. Jadi dan tipe horn ini bisa dibilang lebih unggul gitu ya. Hanya saja tipe horn ini mungkin sulit untuk scale up ya, lebih sulit untuk scale up karena hornnya ini harus kita setting sedemikian rupa gitu ya, kalau kita ingin scale up. Tapi kalau bed ya kita tinggal ngatur ruangnya, dimensinya ya, mau seberapa. Karena yang digetarkan adalah ruang. Kalau ini yang digetarkan adalah hornnya ini ya. Jadi yang digetarkan adalah sumber getarnya, sumber gelombangnya. Ya, hari ini kita akan sedikit membahas gitu ya, tentang microwave acid extraction. Nah, jadi ini ada beberapa sebenarnya. Jadi metode microwave acid extraction itu sangat banyak, ya. Variasinya sangat banyak. Tapi ini mungkin saya hanya tampilkan beberapa yang mungkin menarik. Gitu ya. Jadi ada microwave hydro diffusion and gravity. Di skematiknya seperti ini. Ya. Ada microwave steam distillation dan ada ultrasound microwave acid extraction. Jadi ini yang sebelah kanan ini adalah kombinasi atau gabungan antara ultrasonic ya dengan microwave. Ya, ini ultrasonic yang dipakai adalah jenis batch ya. Jadi bukan horn ya. Nah, tapi di suatu penelitian yang lain gitu, itu juga bisa dikombinasikan antara microwave ini dengan ultrasonic yang berbentuknya horn ya. Tapi cukup jarang ya, cukup jarang kita temui. Jadi yang mungkin mayor atau banyak ya ini mungkin ultrasonic yang dikombinasikan dengan ultrasonic base dikombinasikan dengan microwave ya. Sehingga membentuk ruang seperti ini ya. Jadi skematiknya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini menggunakan yang namanya Clevenger ya. Jadi ini namanya Clevenger, ini kondensor liquid di atasnya. Jadi kita dapatkan nanti seperti ini. Jadi ini otomatis water akan terrecycle. Nah, sedangkan yang tengah itu adalah steam. Jadi kombinasi antara adanya steam generator dengan microwave. Jadi matriks bahan atau plant materialnya nanti ada di dalamnya microwave. Sedangkan steam generatornya tetap seperti biasa. Kalau kita menggunakan steam tadi di metode konvensional, steam generator akan dari luar ya. Jadi diharapkan gelombang microwave ini bisa mempercepat ya. Jadi sebelum steam itu sampai atau masuk ke plant material, bahan ini sudah sudah ada treatment dulu ya dari microwave. Jadi penggunaan steam juga akhirnya bisa ditekan. Ya. Otomatis cost-nya akan turun juga ya. Nah, itu fungsinya. Jadi sebenarnya banyak. Karena kalau kita menggunakan steam generator kan pasti kita perlu memanaskan dulu ya. Jadi perlu memanaskan dulu, menunggu waktu ya, baru steam itu bergerak naik ya atau masuk ke bahan, ke plant material ini. Jadi nah, itu kan lama sebenarnya. Jadi kita manasi juga membutuhkan energi. Nah, makanya metode ini juga dikembangkan. Terus ada gravity ya. Ini microwave yang berbasis gravitasi. Jadi bahan itu di atas, ya. Sekarang di atas, sedangkan hasilnya akan ditampung di bawah. Ya, jadi ya, ini gravity, jadi makanya dinamakan gravity karena memang menggunakan prinsip gaya gravitasi. Ya, jadi kalau yang lain mungkin tidak menggunakan gravitasi ya, tapi yang ini menggunakan gravitasi untuk mengekstrak. Jadi bahan tempatnya pasti di atas. Nah, jadi microwave posisinya harus di atas, sedangkan ini ada keunggulannya ya, kelemahannya hanya mungkin ini. Setting tempatnya ini, ya. Ini sangat sulit. Jadi kita semacam membuat mungkin kalau mahasiswa atau kita menahan nasi atau memasak nasi itu kan menggunakan ini ya semacam sarangan gitu ya, semacam tempat atau semacam pembatas gitu ya. Nah itu sama seperti itu. Ya. Di sini nanti ada itu. Ini yang sulit ya karena kalau bahan kita misalnya serbuk atau bentuknya kecil mungkin akan loss ya, akan mengotori kondensor. Ya. Jadi ini yang mungkin cukup sulit ya. Jadi sebenarnya ini enak dalam arti kalau kita menggunakan microwave hydro diffusion ini and gravity, kondensor akan lebih efektif daripada kalau kita menggunakan sistem-sistem yang lain, misalnya steam distillation atau bahkan ini tadi ya yang sebelah kanan, ultrasound. Nah,
karena geraknya dia sesuai arah dari gravitasi ya, tidak melawan ya. Nah, kalau yang lain kan uap itu cenderung melawan gitu ya, ke atas dulu baru dikondensasikan turun ke bawah ya. Jadi kalau ini memang lebih enak, tapi kesulitannya adalah di setting setup aparatusnya ini ya, karena ini harus apa ya, sesuai ya dengan karakter bahan. Nah, itu untuk microhydrogravity. Nah, sekarang ini ada beberapa metode. Jadi ini ada beberapa metode yang memang sudah dikembangkan ya. Sudah saya dan tim dan Prof kembangkan selama ini. Jadi ada micro acid hydrodistillation, ada micro air hydrodistillation, dan ada solvent free micro extraction. Jadi untuk khususnya yang tengah ini mungkin baru dikembangkan oleh tim kami gitu ya, karena mungkin di publikasi belum pernah ada. Jadi mungkin baru pertama gitu ya yang menggunakan metode ini. Jadi novelty-nya mungkin di sini ya, karena metode ini belum pernah ada sebelumnya. Jadi kami dan tim, saya dan tim mencoba mengembangkan metode lain ya untuk ekstraksi tapi menggunakan microwave. Nah, untuk microwave asid hidro dengan asid air ini bedanya adalah kita menambahkan kompresor ya untuk sebagai ini ya, memasukkan udara di dalam reaktor atau microwave ini. Nah, jadi di sini kita ada seperangkat alat gitu ya, ada kompresor, ada flow meter, ada lagi sparger. Nah, ini fungsinya untuk membagi udara itu kita mau arahkan kemana. Jadi ini sparger ini juga bentuknya kita bisa variasi. Ya, bisa kita bentuk seperti cabang atau ranting pohon, bisa kita bentuk lurus seperti ini. Ya, ini skematik alat yang memang gambarnya seperti ini. Ya. Jadi kebetulan ini juga gambarnya saya menggunakan Liebig ya sebagai kondensornya. Ya, harusnya mungkin bisa juga menggunakan ini. Jadi setupnya tergantung juga ya, tergantung sesuai kebutuhan. Ini kira-kira seperti ini. Nah, bedanya ini dan ini hanya di air kompresor ini. Jadi sebenarnya ada kesamaan gitu ya antara acid hydrodistillation dengan air hydrodistillation. Ya. Jadi ini nanti bedanya seperti apa kita akan coba bahas di belakang. Nah, dengan solvent free ini sesuai namanya kita tidak menggunakan pelarut apapun. Nah, jadi kita bebas pelarut. Nah, jadi kita akan mengekstrak atau menyuling minyak atsiri dengan tanpa pelarut, hanya berbantuan gelombang ya. Jadi hanya berbantuan gelombang. Jadi di sini murni hanya bahan, hanya plant material. Jadi tidak ada pelarut heksan ataupun yang lain, ya, aquades dan lain. Jadi di sini benar-benar hanya material yang akan kita ekstraksi. Nah, ini kita coba bandingkan gitu ya. Kenapa kok kita atau kenapa penelitian microwave acid hydrodistillation ini cukup bagus ya atau cukup penting untuk kita kembangkan. Nah, jadi ini kebetulan dari penelitian kami sendiri, tim kami ya. Ini kalau kita bandingkan seperti ini ya. Ini adalah profil temperatur ya. Jadi kalau kita catat gitu ya, profil temperaturnya akan kita dapatkan seperti ini. Jadi ini adalah profil garis lurus itu adalah profil untuk microwave acid hydrodistillation. Sedangkan yang ini adalah metode konvensional, garis-garis ini ya. Nah, ini sangat berbeda ya. Jadi untuk mencapai boiling point water itu bedanya segini. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya kira-kira gitu. Kira-kira rate kalau kita menggunakan metode konvensional itu sekitar 1,3 derajat Celcius per menit. Ya, kalau kita menggunakan microwave kira-kira hampir 12 derajat Celcius per menit. Jadi 1 menit bisa menaikkan suhu di dalam reaktor sebesar 12 derajat. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kasarannya seperti itu kalau kita baca dari grafik ini. Nah, jadi kita coba teliti gitu ya. Kita coba ikuti profilnya seperti apa sih gitu ya. Nah, terus itu berimplikasi ke rangeman ya. Kita dapatkan rangeman seperti ini. Nah, karena ini sangat lama, ternyata profil dari rangeman itu juga menghasilkan seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan hydrodistillation, profilnya cenderung seperti ini ya. Jadi ketika ini sudah selesai, katakanlah di menit ke 90 sudah selesai, ya, di sini kita baru dapatkan rangeman sekian, setara dengan sekian untuk metode konvensional. Nah, jadi cukup jauh ya. Jadi kalau ini butuh waktu 400 menit,
Sedangkan kita kalau menggunakan microwave mungkin hanya butuh waktu 100 menit ya, hampir 4 kali lipat. Ya. Jadi kalau kita bicara microwave ya, dari sini cukup menguntungkan sebenarnya dari sisi rangeman cukup menguntungkan, dan dari sisi waktu juga menguntungkan, karena artinya kita bisa dalam satu waktu atau satu hari ya, kalau kita punya stok bahan yang cukup, artinya kita bisa ekstrak cukup banyak ya, cycle-nya cukup banyak. Nah, dan apa yang membedakannya? Maksudnya kenapa seperti ini ya? Kalau kita tinjau lagi, jadi tim kami juga berusaha mencari tahu ya, apa yang menyebabkan. Kalau kita gambarkan akan jadi seperti ini profilnya. Ini profil. Jadi kalau kita bicara heat and mass transfer, kira-kira nanti bisa digambarkan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah yang C, itu adalah profil untuk heat transfer dari hidrodesilasi secara konvensional. Ya. Sedangkan yang E itu adalah profil mass transfer. Ya. Jadi perpindahan essential oil itu sendiri ya, dalam matriks tanaman sampai keluar ya, itu kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan perbedaannya seperti ini kira-kira. Nah, sehingga kita bisa tahu kenapa, atau bisa menjelaskan ya, kenapa microwave itu lebih cepat. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini kira-kira. Jadi transfernya berbeda ya. Kalau kita lihat kenapa kok lebih cepat? Karena ada ini gradient ya, gradient heat and mass transfernya dari microwave itu satu, arahnya sama ya, arahnya sama, gradiennya sama. Tapi kalau metode konvensional punya gradient heat and mass transfer yang berbeda dan malah cenderung berlawanan. Ya, jadi karena heat and mass transfernya ini berbeda arah, jadi tidak di arah yang sama, ya, sehingga cenderung membuat macam-macam implikasinya, membuat kenaikan suhu ini menjadi lambat, membuat rangeman yang didapat juga cenderung lebih lama ya, cenderung lebih lama. Meskipun nantinya rangeman yang didapatkan juga bisa sama sebenarnya, ya. Cuma butuh waktu yang lebih lama. Jadi ini kalau kita pelajari lebih lanjut, kita punya representasi seperti ini. Jadi kita bisa gambarkan heat and mass transfernya. Jadi kita tinjau dari sisi heat and mass transfernya. Jadi untuk tahu bagaimana sih fenomena di dalam hidro dan microwave hydrodistillation. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ini kebetulan sudah dipublikasikan tahun 2017 gitu, di Periodika Politeknika Chemical Engineering. Nah, sekarang kita coba bandingkan lagi, tapi sesama microwave. Gitu. Jadi ini kebetulan ada microwave hydro yang atas, dan yang bawah ada solvent free microwave extraction. Jadi yang dengan pelarut dan tanpa pelarut. Kita sekarang coba bandingkan. Nah, jadi di sini kalau kita bandingkan, kita akan punya profil temperatur seperti ini. Jadi ini adalah profil temperatur dari solvent free microwave extraction. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan microwave, cukup berbeda lagi ya, cukup agak ada bedanya, tapi tidak signifikan, tidak terlalu signifikan, karena di sini kita setelah kita menggunakan berbagai daya, khususnya 300 sampai 600 ya hampir konstan, gitu ya. Cenderung kenaikannya hampir sama. Hanya di daya 150 saja kita menemukan suatu fenomena sangat unik gitu ya. Ya, kenaikannya cukup lambat ya, sekitar 2 sampai 3 derajat Celcius per menit. Nah, profilnya seperti apa kalau kita implikasikan ke yield ya? Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita buat ininya ya, kira-kira kita akan dapatkan ini ya. Jadi rangeman-nya berbeda juga, waktunya juga berbeda. Jadi solvent free ternyata memberikan yield yang lebih tinggi dan waktu yang lebih singkat gitu ya, ternyata. Nah, tapi ini juga bukan berarti solvent free itu sangat bagus gitu ya untuk semua acile gitu ya, karena solvent free juga ada keterbatasan ya, ada limitingnya. Jadi jenis acile apa yang mungkin kurang bagus untuk solvent free. Jadi nah, ini kebetulan kita mencobanya di nilam ya, kebetulan ini di nilam, di kasusnya daun nilam. Nah, sama kita cobakan di minyak gaharu ya, yang tadi mungkin bisa dibilang minyak termahal itu ya. Jadi mungkin termahal adalah gaharu, baru kedua mungkin cendana, mawar dulu ya, mawar, cendana. Nah, jadi kita coba mengambil gaharu dari Papua ya, dari Papua sebagai source-nya untuk kita teliti ya. Jadi sebagus apa sih minyaknya yang kita dapatkan nantinya. Nah, jadi kita coba dari berbagai daerah ya, dari dulu ketika kita tim bekerja, kita memang ambil sampling dari berbagai macam daerah ya. Jadi kita ingin collecting atau ingin punya profil gitu ya, masing-masing daerah seperti apa, dan
ketika kita coba kan metode yang mungkin cocok, metode apa gitu ya. Jadi itu ya, itu planning besarnya tim gitu ya. Jadi tim kita punya planning yang besar. Nah, kalau kita bandingkan lagi, kita buat heat and mass transfernya kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau kita bandingkan lagi heat and mass transfer antara microwave hydro dan solvent free, kira-kira kita bisa buat seperti ini. Nah, jadi ini arah gradien dari heat and mass transfer dari solvent free ini lebih besar gitu ya, lebih sangat dominan gitu ya, sangat besar, sangat arahnya satu arah, tapi sangat besar dibandingkan dengan hidro, dibanding dengan microwave hydro ya, jadi sangat besar ya. Jadi gradien yang searah yang sangat besar ini menyebabkan ya tadi kenaikan temperatur yang sangat signifikan ya, karena dia tidak ada penghalang ya. Jadi kalau microwave hydro penghalangnya bisa berupa solvent itu sendiri. Nah, jadi hijau ini kita bisa kita bisa lambangkan sebagai solvent gitu ya. Sedangkan kuning itu sebagai matrix materialnya, plan materialnya, sedangkan orange itu adalah sebagai essential oil. Jadi kalau ini sebenarnya hanya gambaran representasi aja ya. Jadi kalau kalian nanti mungkin khususnya mahasiswa gitu ya, belajar heat and mass transfer mungkin unik nanti ya, karena equation-nya juga lumayan banyak. Jadi unik gitu ya, karena nanti kalian juga bekerja dengan gelombang ya, menghitung macam-macam ya gelombang itu. Karena sebenarnya gelombang itu kan juga bukan bidangnya teknik kimia gitu ya, tapi bidangnya elektro atau teknik fisika. Jadi kita sendiri pun juga belajar ya, saya sendiri pun juga belajar ke teknik elektro atau teknik fisika gitu ya untuk masalah gelombang ini, karena memang karakter gelombang, apalagi kalau kita bekerja dengan microwave juga sulit ditebak gitu. Jadi kalau kita salah bisa jadi akan jadi bahaya untuk kita ya, karena gelombang ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba gitu ya. Tahu-tahu tangan kita atau mungkin organ kita kalau salah ya bisa bisa cacat gitu ya. Nah, itu ya yang harus diperhatikan kalau kita bekerja dengan microwave. Nah, jadi kira-kira ini ya gambaran representasi skematik dari heat and mass transfer kalau kita bandingkan ya antara microwave hydro dengan solvent free microwave extraction. Jadi ini kira-kira, dan arah riset kita juga masih panjang sebenarnya. Jadi kalau tim kita masih panjang sekali ya. Salah satunya adalah scale up. Nah, jadi kita masih ingin men-scale up microwave. Jadi kita masih punya kajian scale up, dan sekarang kemarin sudah mulai dikerjakan. Ya sudah mulai beberapa tahun di ini, tapi kita masih ragu ya, karena ragu dengan safety ya. Jadi kalau ragu dengan alatnya mungkin tidak, tapi kita masih ragu dengan safety-nya ya, karena kita khawatir dengan yang kerja gitu ya, karena ini berhubungan dengan gelombang ya. Jadi kita tidak bisa rilis atau tidak bisa ini. Jadi karena safety ini makanya kita sekarang masih concern di lab ya, skala lab. Kira-kira itu ya yang gambaran untuk microwave acid extraction. Jadi itu ada beberapa metode. Selebihnya masih banyak sekali. Ada vakum microwave juga ada macam-macam ya. Jadi sangat banyak variasinya. Ya, yang kita atau yang saya presentasikan hari ini mungkin hanya beberapa. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya electric consumption dan environmental impact-nya. Maaf, Bapak ini, ya. Ya, Pak, izin mengingatkan ya Pak, untuk sisa waktu penyampaian materinya tinggal 10 menit ya Bapak. Oke ya, siap-siap. Nah, jadi kita coba bandingkan gitu ya selanjutnya. Jadi kita tidak ingin menggunakan microwave itu malah cost-nya banyak gitu ya. Ya, seolah malah merugikan. Nah, kita coba pelajari environmental impact dan jumlah listrik yang dikonsumsi. Kalau kita bandingkan, kira-kira kita akan dapatkan seperti ini dari 4 metode. Dari konvensional hydrodistillation, ada microwave hydrodistillation, ada microwave air hydrodistillation, dan solvent free. Kalau kita bandingkan, kira-kira akan dapat seperti ini. Nah, yang ini, yang sebelah kiri, gambarnya seperti ini. Jadi pengguna ini, kebetulan kita bandingkan tiga metode. Ada hidro, microwave hidro, dan microwave air hidro. Ya, dengan rate udaranya 5 liter per menit. Jadi kita coba gunakan rate udara segitu. Dan ternyata di sini microwave air hidro lebih bagus dibandingkan dengan 2 metode lain ya. Meskipun microwave hidro dan air hidro sebenarnya hampir sama sebenarnya. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini. Nah, yang kiri ini kita coba teliti untuk mengekstraksi minyak nilam ya, daun nilam. Nah, sedangkan yang ini kita coba bandingkan juga antara microwave hidro dengan
metode konvensional. Ya, ini juga sama untuk mengekstraksi minyak nilam. Ya. Sedangkan yang terakhir, kita coba bandingkan untuk mengekstraksi minyak agarwood ya, atau gaharu, yang paling mahal tadi. Jadi, di sini penggunaan metode solvent free juga lebih bagus daripada hidrodestilasi. Ya. Jadi, itu kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi, secara energi listrik dan secara emisi CO2 yang dihasilkan, masih cukup kecil ya dibandingkan dengan metode yang konvensional. Nah, jadi ini tapi masih skala lab ya. Jadi ini kita belum calculate untuk secara besar atau lab atau lebih scale yang lebih tinggi. Ya. Dari sini kita mungkin saya bisa menyimpulkan gitu ya, atau mengambil beberapa kesimpulan dari. Jadi pertama, MAE atau micro acid extraction ini cukup menjanjikan gitu ya ke depannya. Jadi ke depannya cukup menjanjikan untuk kita kembangkan dan kita gunakan bahkan ya. Jadi karena beberapa negara juga sudah ada yang tingkatnya scale up ya, meskipun nggak banyak juga ya. Nah, jadi sudah ada beberapa yang mengembangkan. Sedangkan poin kedua, ya penggunaan ataupun performa dari MA itu sendiri itu juga tergantung pada banyak gitu ya. Pertama tadi metodenya sendiri, karena metode MA itu ada banyak turunannya. Jadi kita perlu bijak dalam memilih metode mana yang akan kita gunakan. Jadi terus setup alatnya seperti apa. Nah, terus kondisi operasi yang optimumnya seperti apa. Jadi itu ya yang perlu kita lihat atau kita perhatikan ketika kita menggunakan metode MA. Sedangkan poin ketiga yang mungkin cukup penting dan menjadi concern kita semua, apalagi sekarang kita juga berhadapan dengan krisis iklim gitu ya, itu adalah penggunaan metode yang green sifatnya. Jadi MA ini merupakan salah satu metode yang bisa kita bilang green teknik gitu ya, karena kita menghasilkan emisi CO2 yang cukup rendah gitu ya. Jadi selain beberapa metode lain ya yang sifatnya non konvensional seperti ultrasound, seperti supercritical ya. Nah, seperti pressure liquid, jadi macam-macam ya. Jadi ada ionic liquid bahkan sekarang ya macam-macam. Jadi metode-metode itu sekarang dikembangkan ya untuk ya suatu saat kita berharap bisa menggantikan ya atau mereplace metode yang konvensional tadi. Ya, ini sekedar profil tim kita ya dulu saya gitu ya. Jadi ya kira-kira ini ya. Jadi ya ini saya mungkin kalau ada beberapa yang ada di sini ya. Jadi cukup banyak membernya dulu kalau kita bekerja di dalam satu lab. Jadi ada macam-macam. Jadi dulu cukup banyak membernya ya, kita bekerja sama gitu ya untuk saling melengkapi ya. Nah, dan itu saja dari saya. Silahkan saya kembalikan lagi ke moderator ya. Baik, terima kasih untuk Pak Heri yang telah memaparkan materinya. Teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke sesi diskusi, yaitu sesi tanya jawab bersama Pak Heri. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya. Silakan untuk menyebutkan terlebih dahulu nama dan asal instansi. Pertanyaan dapat dilontarkan melalui teknis raise hand atau teman-teman bisa langsung menulis pertanyaan pada kolom komentar Zoom. Baik, kita sudah mendapat pertanyaan yang pertama nih Pak dari Fariha Fatmawati. Izin bertanya Pak, kalau perbandingan dari segi kualitas bagaimana? Apakah dengan profil suhu yang lebih tajam tidak berpotensi menurunkan kualitasnya? Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya, Pak. Bisa langsung dijawab saya ya. Ya. Jadi ini Mbak Vera ya. Jadi ini kebetulan rekan lab ya. Jadi dulu ketika saya masih di ITS, ya kebetulan Mbak Vera ini satu lab, satu pembimbing dengan saya. Jadi benar ya. Jadi tadi makanya saya juga mungkin paparkan gitu ya. Pemilihan metode MA ini cukup penting. Jadi tidak jadi tidak ada metode MA yang bisa dikatakan super. Misalnya solvent free lebih bagus daripada MA yang lain. Jadi tidak. Karena di suatu ketika solvent free ini malah memberikan hasil yang buruk ya. Secara kuantitas atau kualitas ya. Jadi misalnya minyak yang harusnya misalnya secara fisik ya, kalau minyak kita dapatkan misalnya identiknya dengan warna kuning keemasan,
bisa jadi akan berubah menjadi hitam atau coklat. Ya. Nah, sedangkan baunya kadang juga menjadi tidak enak. Ya, padahal essential oil itu baunya khas, gitu ya. Khas. Ya. Nah, baunya juga berubah. Yaitu menandakan kalau essential oil yang kita dapatkan itu sebenarnya sudah rusak, gitu ya. Sudah rusak secara kualitas dan bahkan kuantitasnya itu juga drop, ya. Jadi kalau makin tinggi atau makin cepat suhu naik juga kadang kurang bagus, ya. Kadang kurang bagus. Makanya itu kita pelajari, ya. Jadi kita belajar banyak, ya. Jadi kalau kita collecting data di skala laboratorium, kita akan punya, jadi akhirnya nanti suatu saat kita akan timbul intuisi, ya. Maksudnya kapan kita harus menggunakan metode ini, terus kondisinya seberapa, variasinya dayanya seberapa, itu yang nantinya dapat. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, ya, gaharu. Jadi kalau gaharu itu kita ekstrak dengan daya microwave yang cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi, malah matriksnya itu bisa terbakar, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan solvent free, matriks itu bisa terbakar dan timbul asap gitu malah di dalam. Jadi bahan itu benar-benar terbakar. Jadi lama-lama membara juga, ya. Jadi itu pun juga nggak baik, ya, karena suhunya sangat cepat. Jadi kenaikan suhu atau profil temperaturnya sangat cepat. Nah, itu yang nggak kita harapkan. Jadi makanya pemilihan kondisi operasi, pemilihan metode itu penting. Ya. Jadi pertanyaannya Mbak Vera, ya itu, ya. Jadi jawabannya, ya kita perlu memperhatikan itu. Dan memang metode MAI ini unik, ya. Jadi tidak ada satu metode pun yang kita anggap bagus. Jadi seperti tadi hydrogravity juga bagus juga, tapi untuk apa, ya? Jadi misalnya hydrodiffusion and gravity bagusnya misalnya untuk mawar misalnya. Jadi ada karakter tertentu, ya, untuk masing-masing metode tadi. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang sangat-sangat menambah wawasan, ya. Kemudian kita ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Siswanti, Pak, dari Teknik Kimia. Kalau kita akan menguji minyak atsiri dari tumbuhan yang belum diketahui karakteristik dari minyak atsiri yang akan dihasilkan, metode yang paling tepat untuk ekstraksi apa, ya Pak? Dan untuk memperoleh ekstrak dengan solvent tertentu tentunya, yang diperoleh diinginkan dominan esensial oilnya, bukan oleorasinya, Pak. Tipsnya tuh seperti apa, ya Pak? Dan masih tempat untuk menguji hasil ekstrak yang diperoleh dari hasil ekstraksi itu di mana, ya Pak? Karena kami masih sangat kesulitan untuk mencari tempat analisisnya, Pak. Mungkin bisa dijawab Pak Heri. Ya, jadi kalau misalnya kita belum tahu tanaman apa atau ya misalnya sebagai contoh kenanga dan ilang-ilang misalnya, karena kita orang ya khususnya kita sendiri, ya, atau mungkin yang belum nih, kadang kita akan menganggap ilang-ilang dan kenanga itu sama, padahal itu berbeda, misal gitu, ya, jadi kalau misalnya kita memang belum tahu itu tanaman apa atau spesies apa, mungkin paling proven ya bisa menggunakan soklet mungkin, ya. Jadi tapi kalau itu mungkin yang paling konvensional. Jadi kita menggunakan soklet, kita gunakan heksan sebagai ini, dan kita coba mungkin bisa bandingkan dengan pelarut polar, misalnya etanol atau bahkan metanol, gitu, ya. Jadi kalau pelarut polar biasanya mungkin tadi pertanyaannya Bu Siswanti, dikhawatirkan ada oleoresin, memang betul, ya, karena biasanya oleoresin cenderung akan terekstrak juga atau terikut, ya, ketika kita menggunakan pelarut polar. Nah, makanya pelarut-pelarut heksan itu ya alternatif saja biasanya. Tapi kalau kita di tempat tim kita dulu kita biasanya langsung menggunakan solvent free, Bu Siswanti, karena dengan menggunakan solvent free artinya kita akan dapat minyak yang tanpa pelarut dan kita tidak perlu memurnikan atau menghilangkan heksan ataupun pelarut lain yang kita gunakan. Jadi ketika kita ekstrak kita akan dapatkan pure essential oil-nya. Jadi essential-nya apa, itu yang kemudian kita analisa. Jadi kalau ingin mungkin lebih bagus, ya, kalau ingin coba mengetahui minyak apa yang belum diketahui, ya mungkin sebaiknya bisa menggunakan solvent free microwave extraction. Jadi itu lebih bagus karena tidak ada campur tangan atau tidak ada tercampur dengan pelarut apapun, dan yang kita dapatkan hanya pure pure essential oil, ya. Jadi tidak ada reaksi apapun, ya. Jadi itu, Bu. Jadi untuk tempat analisanya sebenarnya relatif. Jadi karena gini, Bu, karena untuk analisa biasanya kan kita gunakan GCMS, itu kan umum, ya, tapi pemilihan GCMS ini sangat penting. Jadi sebenarnya untuk tempat analisa mungkin bisa beberapa. Jadi kalau saya dulu mungkin ada di Gelora Jaya, di PT Wismilak di Surabaya, terus bisa juga di
dulu ada di Universitas Airlangga di farmasi. Nah, jadi tapi mungkin yang perlu diperhatikan ini Bu Siswanti. Jadi adalah spesifikasi dari kolomnya. Karena kalau kita salah menguji minyak di kolom itu, ya hasilnya interpretasinya akan lain. Nah, jadi misalnya sebagai contoh, pacoli alkohol itu pacolol di minyak nilam standarnya mungkin 25-30%. Oke. Nah, tapi kalau itu kan pacolol termasuk polar. Harusnya minyak nilam itu kita uji di GCMS yang memiliki kolom yang sifatnya polar. Jadi kolom GCMS juga sangat banyak. Jadi kolom GCMS itu sangat banyak variasinya. Makanya kenapa ketika kita mau uji GCMS kita sebaiknya cari tahu dulu atau tanya dulu spesifikasinya apa sih kolom dari GCMS ini. Ya, biar kita tidak salah juga menginterpretasikan nanti. Ya, karena sangat banyak variasi kolomnya. Jadi ada mungkin semipolar, polar, dan non polar. Ya, itu hanya 3 klasifikasi, tapi masing-masing polar itu sendiri juga sangat dipecah-pecah lagi, sangat banyak kolomnya, speknya apa-apa gitu ya. Jadi saya nggak hafal, tapi yang penting adalah kita bisa coba cross check apa kolomnya, dan kalau sudah cocok dan kita sudah yakin, ya kita bisa ujikan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu minyak ini termasuk minyak apa atau dari tanaman apa, kita bisa coba bandingkan pakai 2 kolom, misalnya kolom polar dan kolom non polar. Jadi kalau kita bandingkan profilnya ketemunya seperti apa. Kalau ketemunya hampir sama, ya berarti mungkin sebenarnya senyawanya yaitu. Tapi kalau berbeda, kita bisa tracing dari standarnya Bu Sis. Jadi minyak asli itu kan ada standarnya. Jadi kita bisa lihat dari senyawa penciri. Senyawa penciri itu biasanya identik dengan mayor kompon. Jadi komponen terbanyaknya. Nah, jadi kalau misalnya dari uji GCMS dengan kolom polar, kita dapatkan mayor komponnya apa, uji GCMS dengan kolom non polar, kita dapatkan mayor komponnya apa, terus kita compare, ternyata mayor komponnya tetap masih tertinggi misalnya. Ya berarti kita bisa tahu akhirnya, oh berarti memang minyak yang kita dapatkan itu mungkin minyak dari tanaman ini dan termasuk minyak ini. Nah, kira-kira seperti itu Bu Sis. Kalau dari pengalaman saya pribadi mungkin. Jadi untuk metodenya tadi mungkin yang paling konvensional adalah heksan, soft chocolate dengan heksan. Nah, tapi mungkin ada tahapan selanjutnya yang perlu kita lakukan, yaitu memurnikan heksan atau menghilangkan heksannya. Jadi tapi ini juga kadang beresiko ya, beresiko dalam arti merusak essential oil itu sendiri karena pengaruh heating ya. Jadi kalau kita menghilangkan kan kita perlu memanaskan ya. Jadi kita perlu memanaskan ekstraknya essential oil itu dengan heksan. Nah, di saat proses ini sebenarnya kalau di lab kami atau tim kita pelajari, sebenarnya itu sendiri sudah ada indikasi merusak sebenarnya, merusak dari essential oil. Nah, merusaknya nanti macam-macam. Biasanya byproduct-nya berupa senyawa yang teroksigenasi biasanya. Jadi itu teridentifikasi biasanya Bu Sis di GCMS, biasanya teridentifikasi oxygenated compound-nya itu banyak biasanya. Nah, itu yang apa ya? Itu indikasinya sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan solvent-free microbe extraction, biasanya akan jauh berbeda Bu Sis. Jadi kita akan dapatkan komponen yang berbeda untuk tanaman yang sama. Biasanya seperti itu. Makanya kalau di lab atau tim kami, biasanya kita langsung aja tembak dengan microbe solvent free gitu ya. Nah, kira-kira itu. Ya. Ya, baik Pak. Untuk peserta yang ingin bertanya mungkin kita batasi dulu ya sampai sini karena banyak berantusias nih Pak, banyak yang ingin bertanya. Mungkin terkait penelitian juga saya alihkan dulu ke mahasiswa ya Pak untuk pertanyaan mahasiswa dari Muhammad Taufik Hidayat nih Pak. Izin bertanya Pak, saya Muhammad Taufik Hidayat. Untuk ekstraksi banyak metode ya Pak, sekiranya metode apa ya Pak yang paling memungkinkan dengan hasil yang terbaik untuk UMKM? Itu gimana Pak? Bisa langsung dijawab Pak Heri? Ya, jadi kalau untuk sementara, karena MAE itu juga di Indonesia mungkin belum ada gitu ya, jadi dan tim kita juga masih mengembangkan itu dan apa ya istilahnya tidak melepas karena safety-nya masih kita ragukan ya. Jadi jujur saja safety-nya masih kita ragukan. Jadi kita masih menimbang-nimbang gitu ya. Karena kita sendiri juga khawatir sebenarnya sebagai tim periset juga khawatir. Ya, jadi kita kerja juga memang harus hati-hati. Nah, jadi karena itu mungkin belum bisa dilepas gitu ya. Jadi mungkin untuk metode konvensional yang mungkin sekarang bisa dikembangkan ya steam gitu ya. Jadi mungkin steam lebih ini. Jadi lebih bagus ya kalau kita bandingkan dengan hidro ya, identik lebih bagus untuk baik untuk nilam ya. Sebenarnya tergantung dari matriks tanamannya apa ya. Jadi karena steam juga tidak bagus untuk tanaman
yang sifatnya ya anggap aja seperti daun ya, daun nilam. Kalau daun nilam banyak, steam itu tidak bagus ya, cenderung jadi tidak bagus. Kenapa? Karena dia akan membuat semacam jalur gitu ya, jalur uap ya. Jadi semacam jalur uap. Jadi ketika jalur itu sudah dilalui terus-menerus oleh steam atau steam itu menemukan jalur itu, steam cenderung akan lewat jalur itu. Dia tidak akan atau hampir tidak akan lewat jalur yang lain. Jadi akhirnya implikasinya adalah tanaman atau matriks tanaman yang ada di ini akan tidak terekstrak sempurna gitu ya. Nah, itu resikonya steam. Jadi tapi kalau hidro artinya kan tanaman itu matriksnya terendam sempurna gitu ya di dalam pelarut ya, bisa berupa air atau yang lain. Nah, jadi kalau sebenarnya tergantung kalau misalnya matriksnya besar seperti mungkin seperti mungkin buah jeruk purut gitu ya di Tulungagung, ya mereka langsung ekstrak itu langsung ya. Jadi buah jeruk purut utuh itu langsung dimasukkan ya. Jadi kalau kita di lab kita kan tidak ya, kita ekstrak kulit jeruk purut itu kan kita kupas ya, kita ambil kulitnya, kita ekstrak gitu ya. Nah, tapi kalau bahannya 1 ton kan nggak mungkin ya. Jadi kalau bahannya 1 ton ya mereka langsung aja 1 ton tuh masuk gitu ya dengan buah-buah utuhnya itu. Nah, jadi steam kalau untuk bahan seperti itu mungkin cukup oke ya, karena ketika jeruk itu masuk ya, jeruk kan artinya di dalamnya akan menciptakan celah ya. Jarak antar jeruk itu kan ada celah-celah. Nah, itu mungkin lebih bagus karena lebih merata ya. Lebih merata untuk kita ambil minyak jeruk purutnya. Ya. Kalau kita menggunakan steam untuk nilam, ya memang ada beberapa daerah. Jadi kalau kita bicara nilam, Aceh juga menggunakan misalnya hidro. Di Pulau Jawa, di misalnya Tulungagung, di Malang, juga berbeda-beda. Di Sulawesi, di Maluku, kita juga temukan fenomena yang berbeda-beda. Jadi desain alatnya pun berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan stainless steel, ada yang menggunakan besi. Jadi macam-macam ya. Dan kualitasnya juga macam-macam. Jadi kalau untuk UMKM tergantung ya. Saya sebenarnya tidak bisa memberikan harus menggunakan steam gitu ya. Tapi lihat dulu minyak apa yang ingin disuling ya. Karena setiap daerah itu punya karakter minyak yang berbeda-beda ya. Tergantung daerahnya. Misalnya Nusa Tenggara Timur dengan karakter minyak senjananya yang khas, sangat khas gitu ya, yang mungkin kita nggak temui di daerah lain. Ya, mungkin di Jogja juga ada minyak kayu senjana ya, tapi itu berbeda ya. Jadi dengan yang ada di Nusa Tenggara sangat berbeda karakternya. Makanya mereka pernah jadi ini ya, kalau kita dengar kabar Nusa Senjana pernah jadi pusatnya senjana di Indonesia gitu ya. Dan sampai ada kasus ya, kalau mungkin yang mahasiswa baru kurang dengar gitu ya, tapi cukup heboh gitu ya. Nah, itu ya karena kekayaan alamnya itu dan karakter masing daerah ya. Kalau di sana minyak senjana juga steam masih umum di suling ya. Jadi minyak gaharu, minyak senjana menggunakan steam lebih bagus ya daripada menggunakan hidro, karena hidro pemanasannya cukup lama. Karena yang dipanaskan juga water plus kayunya itu. Nah, oke ya. Ya, baik Pak Heri. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi ya Pak ya. Iya, silakan. Dari Pak Adit Pak, dari Pak Adit Kurniawan ya Pak. Pak Aditya Kurniawan bertanya Pak. Yang pertama itu karena salah satu kendala tadi adalah terkait safety, berarti untuk penerapan metode microwave acid extraction di kalangan petani atau UMKM memang masih agak sulit ya Pak ya. Hanya bisa dilakukan di skala pabrik atau industri yang modern. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk scale up, mungkin bisa dibantu dulu dengan pemodelan multifisik untuk mendapatkan profil heat dan mass transfer pada skalanya lebih besar daripada skala Pak. Ya, jadi pertanyaannya Pak Adit ini menyambung dari penjelasan saya sebelumnya. Jadi memang betul Pak Adit. Untuk sementara karena karena masalah safety, ya tim kami juga tidak bisa langsung istilahnya melaunching gitu ya, seperti metode-metode konvensional pada umumnya. Ya, untuk metode-metode konvensional kan mungkin sudah proven gitu ya, dibandingkan dengan yang microwave ini. Jadi karena safety ini untuk sementara belum ya. Dan kalau kita bandingkan yang ada di luar negeri juga masih hanya beberapa ya. Yang saya tahu, saya dapat kiriman dari profesor di Oregon State University ya untuk membandingkan. Jadi profesor ini memberikan saya video keberhasilannya dia untuk skala industri ya. Jadi di sana sendiri juga masih mengembangkan, ternyata mereka juga belum berani istilahnya membuka besar-besaran gitu ya, karena mereka juga masih meninjau safety ini ya. Jadi safety-nya masih ya, karena kita nggak tahu ya kalau kena ini tiba-tiba cedera, tiba-tiba cacat gitu ya, tiba-tiba jadi bisa-bisa juga meninggal gitu ya. Jadi
ini tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa disium karena ini bekerja dengan gelombang. Sedangkan untuk pertanyaannya Pak Adit yang kedua, untuk ini sebenarnya memang betul Pak Adit. Jadi karena memang kita bicara safety, kita akan modelkan dulu. Jadi tim kami juga sebenarnya sudah memodelkan ini. Jadi mendekati dengan pemodelan. Makanya tadi kita juga bekerja bukan teknik kimia saja. Jadi kita ada teknik elektro, ada teknik fisika. Karena mereka mungkin lebih menguasai itu. Karena kenapa kita pilih teknik elektro? Karena teknik elektro mereka pernah mengerjakan radar, mereka bekerja dengan gelombang. Ya. Teknik fisika juga ada akustik dan lain-lain. Jadi kita memang tidak bisa bekerja dengan hanya teknik kimia gitu ya, karena jujur saja kita kurang untuk ilmu gelombang, kita kurang. Jadi makanya kita perlu multidisiplin gitu ya ketika melakukan suatu penelitian itu ya. Makanya tadi kalau di awal tim riset saya skala domestik ya cukup banyak gitu ya. Karena saya juga tidak bisa bekerja dengan orang-orang teknik kimia. Jadi tadi mungkin ada orang dari teknik lingkungan, ada orang dari mungkin kimia MIPA, ada orang dari farmasi dan lain-lain. Jadi karena memang tergantung arah risetnya gitu ya. Jadi ya betul Pak Ji. Jadi memang untuk ini kita memang modelkan dulu karena kita ingin tahu ya salah satunya gini, kita sudah ingin tahu ketika gelombang ini keluar, itu gelombang ini kita akan prediksikan kemana sih arahnya. Salah satunya seperti itu. Jadi kita ingin tahu ke arahnya kemana, bisa mantul atau tidak. Kalau mantulnya apakah akan melawan sumbernya atau tidak? Karena kalau dia mantul melawan sumbernya, artinya akan zero, ya akan tidak menghasilkan panas. Itu kita sudah coba. Jadi di tim kami sudah mencoba itu dan memang tidak bisa panas. Ya, jadi ya karena ternyata setelah kita teliti ternyata gelombang itu saling berlawanan ya. Jadi geraknya saling berlawanan sehingga meniadakan. Jadi kita coba teliti itu ternyata. Dan ternyata hasilnya seperti itu, Pak. Ya, baik Pak Heri. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan lagi ya Pak. Ini ya, Oke, baik Pak. Dari Ibu Sri Wahyuni Santi nih Pak. Untuk mahasiswa yang melakukan penelitian dengan metode ini pastilah sangat mahal karena memerlukan korban microwave. Mahasiswa kita sudah ada yang mencobanya tentang hasil ya lumayan, cuma saya kasihan dengan biaya yang dikeluarkan. Adakah pengembangan Bapak dan tim untuk merancang alat sendiri nih Pak yang improve dengan alat microwave? Terima kasih dan sukses selalu. Ya, monggo Pak. Iya, jadi saya ingin menjawab dulu tadi pertanyaannya Bu Wahyuni ya. Jadi gini, kalau di tim kita malah bisa dibilang penelitian microwave itu yang paling murah. Jadi dari tim kita sendiri microwave ini malah mungkin menarik karena murah ya. Dan kalaupun dulu tim kita memang memodifikasi itu sendiri. Jadi ya kita kita yang ngebur-ngebur sendiri, kita mungkin memodifikasi, memberi termokopel, memberi termoindikator dan lain-lain juga kita sendiri. Tapi untuk biaya kebetulan low cost karena ini ya, maksudnya kalau bahannya ada. Karena dulu seperti ini Bu. Jadi bahan itu kan sebenarnya mahal. Mungkin kalau kita bicara penelitian malah yang mahal itu masalah dari bahan. Karena misalnya gaharu itu harganya sangat mahal. Sangat mahal. Jadi kalau kita beli potongan gaharu itu wah bisa mahasiswa itu 1 SPP mungkin ya. Nah, jadi sangat mahal. Tapi kita karena mungkin ada industri atau ada yang menawarkan. Jadi di tim kita biasanya ada yang menawarkan. Kita mau coba, kita memberikan sampel ini, tolong diiniin. Jadi tim kita terbantunya di situ Bu mungkin. Jadi bahan itu kadang-kadang selalu ada aja yang datang menawari kita untuk meriset istilahnya, ya, meriset bahan baku itu layak enggak bahan baku ini. Jadi ya cukup banyak seperti itu. Jadi di samping mungkin ya ada hibah, tapi itu ya sekedar ya bisa kita bilang sampingan. Malah kebanyakan mungkin kita dapatnya tawaran dari luar. Jadi untuk pengembangan alat mungkin mahalnya di sini Bu. Kalau alat itu mahalnya adalah di magnetron. Jadi sumber dari gelombang mikronya. Nah, karena di lab kami magnetron tuh rusak nggak terhitung lagi. Ya jadi di tim penelitian kami magnetron rusak itu sangat wajar dan itu rusak kami servis lagi, rusak kami servis, rusak kami servis. Nah, kalau biasanya di tempat lain ketika magnetron rusak itu kan dibuang semikrowave-nya utuhan gitu. Nah, kalau di tempat kami biasanya kami perbaiki lagi. Jadi akhirnya low cost jadinya. Jadi penelitian mahasiswa akhirnya ya bisa low cost dan berjalan. Jadi mahasiswa juga akan tahu problemnya apa sih, mikrowave itu nggak bisa nyala lagi dan seperti apa. Jadi dan memperbaikinya kemana.
Nah, terus magnetronnya itu bentuknya seperti apa. Jadi memang apa ya, itu ditekankan juga meskipun sebenarnya bukan bidang teknik kimia ya, tapi paling enggak ya tahulah ya asalnya gelombang mikro itu sumbernya dari mana ya. Jadi kalau untuk biaya malah sebenarnya dulu di lab kita itu malah paling murah. Penelitian tentang esensial itu malah paling murah karena mereka hanya bermodal bahan dan seolah cenderung tinggal mengamati atau apa ya, seolah cenderung tinggal memanasi gitu. Memanasi bahan ya, seolah seperti itu Bu. Ya Pak, baik. Sepertinya Bu Sri Wahyuni Santi bertanya tambahan nih Pak ya. Ya silakan. Ya, untuk menciptakan jalur STEAM yang bisa dilewati bisa tidak divariasi dengan metode fluidisasi Pak, tapi mungkin tidak ya. Bagaimana Pak? Ya sebenarnya banyak Bu untuk menciptakan jalur STEAM. Ya salah satunya biasanya dengan mengadukan. Jadi kita menambahkan semacam setir atau ini. Nah, jadi biasanya memang di skala rakyat pun ada beberapa yang memang menambahkan itu. Nah, dan itu baru satu solusi. Solusi yang lain kita bisa menambahkan air. Makanya tadi ada air hydrodistillation dari microwave yang sudah tim kita kembangkan. Ya, itu sebenarnya tujuannya untuk itu, Bu. Jadi sebenarnya kita tujuannya ingin memecahkan atau ingin membuat jalur steam itu merata. Jadi dengan air kita berharap ada pengadukan udara. Ada pengadukan dari udara luar yang sifatnya dingin ke dalam microwave itu kan udah panas ya. Jadi kita berharap selain kualitas, jadi udara luar yang dingin kita masukkan atau kita inputkan ke udara panas, kita berharap bahan itu jadi nggak terlalu panas, jadi minyak pun juga nggak terlalu rusak. Ya, harapannya itu. Selain itu kita juga berharap ada proses pengadukan sehingga sebaran uapnya itu juga merata. Makanya itu dua. Jadi kalau fluidisasi sebenarnya juga memungkinkan. Jadi sebenarnya ada beberapa teknik memang untuk membuat jalur uap yang baru gitu istilahnya. Nah itu sebenarnya ada beberapa teknik. Nah, tapi teknik mana yang optimal atau yang bagus itu pun sendiri kami juga belum ke arah sana. Jadi kita juga belum membandingkan apakah air itu lebih bagus daripada diaduk, nah, ataukah yang lain, ataukah fluid atau seperti apa. Jadi sebenarnya ada beberapa kemungkinan Bu Sri Wahyuni. Jadi itu Bu yang bisa saya jawab. Jadi kalau ditanya apa saja yang bisa dilakukan, sebenarnya banyak caranya. Ya cuma mana yang optimal ya itu yang perlu kita sama-sama teliti nantinya. Baik Pak, sepertinya ada tanggapan lagi ya Pak dari Ibu Sri Wahyuni Santi. Ya. Beliau mengatakan saya tidak bicara dengan tim Pak, karena biaya bisa diusahakan sumber yang nalangi. Saya maksudkan untuk mahasiswa, bisa nggak dibantu dengan merekayasa alat sendiri? Atau kalau tidak yang melakukan penelitian tentang microwave diperbanyak. Ini tentang dosen-dosen untuk mengembangkannya. Ya, baik. Ya, jadi mahasiswa bisa ya, jadi mahasiswa bisa, sangat bisa. Jadi sebenarnya untuk memodifikasi istilahnya, memodifikasi microwave itu kita bisa secara sederhana ya, misalnya menambahkan tadi seperti contohnya thermocouple, menambahkan termoindikator atau controller atau yang lain. Itu bisa ya, asalkan kita mungkin tidak sampai ke komponen microwave sendiri. Jadi misalnya komponen microwave kan ada banyak, ada magnetron, ada waveguide, ada macam-macam. Nah, kalau kita adik ke sana mungkin itu bukan ranah kita ya, tapi kalau misalnya itu cukup relatif murah ya, karena misal anggap aja kita satu kali investasi, misalnya kita anggap saja mahasiswa tahun ini melakukan penelitian itu kan tidak, alat itu kan bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Jadi tidak hanya satu mahasiswa ya beli satu terus. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara seperti investasi ya seperti itu. Jadi kita mungkin di awal itu untuk satu mahasiswa itu misalnya mengeluarkan cukup banyak, tapi setelah itu kan biayanya cukup sedikit karena kita sebenarnya tinggal ya improve aja, misalnya penelitian kita mau ke arah mana. Jadi sebenarnya itu Bu. Jadi kalau misalnya mau ditanya ini kan sebenarnya kalau misalnya kita anggap aja kita punya 5 microwave gitu, kita sudah modifikasi di tahun ini misalnya, kedepannya 5 microwave ini kan akan digunakan lagi kan untuk misalnya adik tingkatnya atau untuk ini. Mungkin kalaupun rusak ya tadi, mungkin rusaknya hanya di magnetron atau yang lain. Nah, tapi secara umum alatnya masih berfungsi, gitu ya. Secara umum alatnya masih kondisinya bagus dan bisa digunakan, tergantung apa yang mau kita rencanakan. Ya, tapi secara umum reaktor yang berupa microwave itu ya tidak apa-apa, maksudnya bisa kita gunakan sepanjang magnetronnya tidak rusak. Ya, kira-kira seperti itu Bu. Jadi
kalau kita beli microwave itu kan variasi juga harganya, ada yang mulai mungkin di bawah 1.600.000 ataupun 800, ada yang mungkin sekitar 1,5 juta, tergantung merek ataupun tergantung dimensi ukuran dari ininya. Terus kalaupun kita bicara beli termokopel dan lain-lain itu juga relatif terjangkau ya, mungkin termokopel juga ada yang harganya cuma 75 sampai macam-macam ya, harga jutaan pun ada. Tapi untuk penelitian mahasiswa mungkin cukup termokopel yang harganya sekitar 100-200 ribu sudah bagus ya, jadi sudah cukup. Dan untuk indikatornya ya, termoindikator mungkin itu pun juga tergantung lagi ya, karena banyak spek, banyak tipe ya, ada TC4S, ada macam-macam. Jadi kita macam-macam, jadi harganya juga macam-macam. Kalau ekonomis ya ada yang kita cari harganya 500 ribu, harganya ya ada semua. Jadi kalau kita full satu set kita misalnya merancang sendiri ya mungkin 2-2,5 sudah cukup gitu ya, mungkin 2-2,5 sudah dapat gitu ya, sudah tersetting alat itu gitu ya. Jadi dan kalaupun rusak, kita bisa magnetronnya kita bisa ini lagi, kita bisa perbaiki, mungkin itu biayanya dulu kita coba mungkin hanya sekitar ya 200-300 gitu ya. Jadi tapi kan itu tidak setiap kali kita pakai rusak gitu ya. Ya kita mungkin baru pakai berapa ratus kali atau berapa kali baru rusak, tidak, karena sudah over memang. Jadi ada masanya untuk magnetron itu berfungsi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak Heri. Sepertinya Bu Sri Wahyuni Santi sudah menerima, sudah puas dengan jawaban Pak Heri. Terpaksa. Oh, ya. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, lanjutkan untuk pertanyaannya Ibu Renung Raningtyas. Materinya sangat menarik Pak. Wah, kita tahu Indonesia super kaya nih sumber daya alamnya, dan bagaimana nih Pak peluang untuk mendirikan startup di bidang minyak atsiri ini. Misalnya ada contoh bisa menjadi inspirasi mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta untuk memulai usaha di bidang ini Pak. Agar sisi teknopreneurnya juga ada gambaran gitu Pak. Ya, silakan Pak dijawab. Ya, jadi kalau untuk ini peluang di bidang seksual sangat besar ya. Sebagai contoh, saya dulu juga punya adik kelas gitu ya. Saya nggak tahu apakah hadir di sini atau tidak. Ya saya dulu juga mendorong dia. Kebetulan ini alumni lab yang sama. Ya saya minta coba kamu untuk membuat semacam startup gitu ya. Dan ternyata juga alhamdulillah jalan gitu ya. Jadi karena peluangnya memang sangat besar gitu ya. Apalagi tadi demand untuk esensial itu sangat tinggi gitu ya. Di kita sangat kurang. Jadi kalau kita bisa maksimalkan itu, ya startupnya mungkin bisa dimulai dari mahasiswa malahan ya. Jadi kalau dulu adik kelas saya ini juga mungkin bisa dibilang cukup terlambat gitu ya, karena dia baru memulai ketika mendekati wisuda. Jadi dia baru memulai mungkin ya berapa bulan ya sebelum wisuda gitu ya. Jadi ya, tapi sekarang sudah cukup berkembang ya. Jadi kalau untuk potensi dan untuk ini untuk diaplikasikan di bidang teknopreneur sangat bagus ya. Apalagi turunan atsiri itu juga punya nilai yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita jual atsirinya udah nilainya segitu, kalau kita bisa menurunkan lagi jadi derivatnya, ya kita bisa ini ya, karena masih kurang. Sekarang masih kurang, turunan atsiri masih kurang. Jadi misalnya ya kalau minyak cengkeh misalnya kita jual harganya segitu-gitu aja ya. Misalnya ada dari batang, ada dari daun, ada dari bunganya gitu ya. Nah, misalnya kita jual harganya kan macam-macam. Tapi kalau kita bisa turunkan dan dapatkan originalnya, ya harganya cukup fantastis juga originalnya. Kalau kita turunkan lagi originalnya menjadi produk yang turunannya lagi, ya bisa lebih fantastis lagi gitu ya. Jadi sangat menarik sebenarnya. Itu yang apa ya? Ada beberapa industri yang mengembangkan ke arah situ ya. Jadi mereka tidak main hanya minyaknya dijual gitu ya. Tapi mereka sudah main keturunannya ya. Tapi ada beberapa saja yang memainkan itu ya. Kebanyakan petani kita atau penyuling kita juga masih menjual mentahan gitu ya, menjual udah terima harga dengan kadar sekian, harganya sekian gitu ya. Jadi sebenarnya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin menjadi penyuling pun juga oke ya, terbuka peluang itu, sangat terbuka ya. Jadi asalkan tergantung ya, mau menjadi buyer nggak punya lahan gitu ya, atau mau menjadi petani ya. Jadi kalau adik kelas saya kebetulan merintis jadi petani gitu ya. Jadi dia mencoba menggait ya bisa dibilang tetangganya gitu ya. Jadi tetangganya di kampung gitu. Nah, untuk sama-sama menanam satu komoditas atsiri ya. Terus kita dari lab juga support untuk membuatkan alat gitu ya, untuk mendesain gitu ya, bahkan desain terus untuk ininya ya akhirnya jalan gitu ya. Jadi dulu memang itu beruntung. Jadi memang
memang ini sangat terbuka. Jadi sebenarnya makanya kenapa dulu saya atau kita punya seperti itu, karena dulu di kita tanamkan atau kita coba beri mindset kalau S1 itu ya tidak harus cari kerja. Mereka bisa membuat buat pekerjaan untuk orang lain. Nah, jadi adik kelas saya juga ya bisa mempekerjakan ya kiri kanan rumahnya gitu ya untuk ikut membantu lah ya, untuk ikut membantu. Nah, akhirnya ya kita sebagai member lab ya akhirnya ya berarti kan apa yang ada di lab kita tidak terbatas di lab. Akhirnya kan bisa diimplementasikan dalam bentuk itu gitu ya. Jadi itu yang malah kita harapkan sebenarnya. Ya, semakin banyak entrepreneur, apalagi khususnya di bidang artsri ya, saya sebenarnya ini juga senang gitu ya, karena memang kita masih kurang. Ya jujur saja masih kurang ya. Apalagi untuk bayar atau trade yang keluar ya masih kurang. Hanya pemain itu aja. Ya itu ya kira-kira. Ya, baik. Sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak, ini saya mengingatkan untuk para peserta untuk mengisi link presensi yang sudah diberikan panitia di kolom chat Zoom ya. Untuk pertanyaan lanjut ya Pak, pertanyaan terakhir ya Pak dari mahasiswa. Ya, dari mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta nih Pak, dari Teknik Kimia, namanya Mbak Agustika Kurnia. Ya, Mbaknya bertanya nih Pak, untuk microwave assist extraction itu kan pada dasarnya menggunakan alat microwave Pak. Nah, setahu saya untuk alat microwave itu kan ada beberapa jenis Pak, seperti pengaturan di microwave-nya, memakai suhu, dan ada juga yang memakai suhu dan watt. Adakah pengaruh dari hasil jika kita tidak memakai microwave yang tidak menggunakan pengaturan watt Pak? Ya Pak, monggo Pak dijawab. Jadi secara umum gelombang itu bisa kita atur gitu ya. Apapun ya contohnya gelombang radio ya, kita bisa atur kan. Kalau nggak bisa atur ya kita nggak bisa mendengarkan siaran macam-macam radio gitu ya. Ya, gelombang ultrasonik juga sama ya. Kalau kita nggak bisa atur ya akhirnya sama sebenarnya. Gelombang microwave juga sama ya. Karena dia punya sumber gelombang, artinya gelombang ini sebenarnya bisa kita atur ya. Makanya ngaturnya dari mana? Dari watt ya. Watt itu nanti kalau kita belajar lebih dalam, nanti kalau mungkin kalian ada microwave di rumah gitu ya, tolong didengarkan. Ya, ketika kalian setting di masing-masing watt, itu ada jeda, tak gitu ya, ada jeda lagi tak. Itu sebenarnya adalah semacam regulator itu gitu ya, yang kerjanya waktu sebenarnya sudah diatur. Ketika 150 watt, dia akan mengeluarkan dengan intensitas sekian, waktunya sekian gitu ya. Ketika menggunakan misalnya 300 watt, waktunya sekian, intensitasnya sekian. Itu kalau kalian perhatikan atau dengarkan microwave dekat gitu ya, itu akan ada suara itu ya, jadi suara seperti semacam tak gitu ya, itu gelombangnya dari situ ya. Jadi itu bentuk dari regulator, jadi nggak mungkin microwave itu lepas. Nah, kalau saya artikan pertanyaan tadi itu mungkin gini maksudnya ya. Jadi microwave itu secara umum ada dua ya, ada multi mode dan ada single mode ya. Itu ada ya. Kalau yang kalian pakai sekarang di rumah itu multi mode, itu multi mode ya. Kalau single mode itu biasanya untuk preparasi skala laboratorium ya, karena itu sifatnya analitis ya. Jadi kalau yang ada di rumah-rumah itu domestic microwave itu tipenya multi mode ya, sedangkan kalau yang kita pakai di lab yang harganya mahal itu single mode. Nah, bedanya di mana ya? Kalau beda ya, namanya multi itu kan banyak ya. Nah, namanya banyak. Jadi kalau multi mode ya artinya gelombang ini geraknya tidak teratur gitu ya. Gelombang ini ketika keluar dari source-nya, ketika keluar dari magnetron, ya gelombang ini bisa kemanapun, tidak teratur, tidak terarah. Ya. Nah, tapi berbeda dengan single mode, karena dia punya waveguide. Nah, jadi ketika dia lepas dari magnetron, ada waveguide. Nah, waveguide ini akan mengarahkan kemana arahnya. Jadi gelombang ini terarah. Jadi, tapi untuk mengarahkan ini juga nggak sembarangan alat, maksudnya bukan sembarangan material gitu ya, karena memang tadi gelombang ini sulit diarahkan ya, karena gelombang ini sulit diarahkan ya. Sekali lagi, karena sifat gelombang yang sulit diarahkan, sulit kita prediksi, sulit kita ini, ya makanya harga alat yang menggunakan single mode itu pasti mahal. Ya, apapun itu pasti mahal. Dibandingkan dengan multi mode ya, multi mode kita keluarkan ya keluar gitu ya. Nah itu ya bedanya itu. Terus efeknya pemanasan seperti apa? Beda juga ya. Kalau kita gunakan ekstraksi MAE ini dengan microwave multi dan single mode, ya berbeda. Hasilnya akan jauh single mode ya. Ya, karena kalau single mode ini sudah menemukan arahnya ya, sudah tepat gitu ya,
ya ekstraksi kan berjalan lebih optimal ya dibandingkan dengan multimode yang kita nggak tahu dia nabrak dinding, masuk ke reaktor, masuk ke bahan materialnya atau masuk kemana ya. Tapi kalau single mode ya itu kita bisa prediksikan ya, dia sudah jelas arahnya atau kita tembakkan kemana. Kita tembakkan ke material ya artinya dia akan di material, nggak mungkin dia akan mantul ke dinding, nggak mungkin dia kemana-mana gitu ya. Jadi itu, jadi mungkin bedanya microwave hanya di situ ya, ada multimode dan ada single mode. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Heri. Dikarenakan waktu kita terbatas hingga 10.17, kita bisa menampung satu pertanyaan lagi ya Pak? Ya, silakan. Pertanyaan lagi. Ya Pak, dari Resti nih Pak. Mohon izin bertanya Pak Heri, apakah pemodelan matematis ekstraksi berbasis teknologi MAI ini sudah pernah di-develop juga nih Pak oleh Bapak dan tim? Bagaimana Pak? Terima kasih. Silakan Pak Heri menjawab. Nah, jadi kalau pemodelan itu banyak. Pemodelan ada model kinetika, ada pemodelan optimasi, ada pemodelan heat mass transfer tadi, ada. Jadi kalau pemodelan macam-macam. Tadi seperti Pak Adi tadi juga sampaikan, ada pemodelan untuk gelombangnya sendiri. Nah, jadi pemodelan sangat banyak dan tim kita juga mengusahakan itu, gitu ya, mengusahakan untuk memodelkan itu. Jadi untuk mendevelop tim kita masih, jadi bisa dicek ya di publikasi. Jadi saya juga tidak terlalu hafal. Untuk kinetik ya, macam-macam berbeda-beda ya. Ada nanti mungkin second order, ada first order. Jadi kalau metode konvensional ya kita selama ini ya, selama tim kita meneliti gitu ya, itu masih cenderung first order ya. Sedangkan kalau menggunakan microwave kita temukan fenomena yang agak lain, second order. Dan itu kita dan researcher di luar juga masih berdebat gitu ya. Masih banyak perdebatan. Karena fenomenanya cukup kompleks ya, bukan. Jadi second order ini dari mana gitu ya. Jadi ini pun juga bagian dari disertasi saya sebenarnya. Jadi kita berdebat dengan itu ya. Ya kita masih berdebat dengan itu. Jadi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. Ya dari microwave ini seperti apa ya. Jadi kita hanya bisa sementara merepresentasikannya seperti itu, atau mendekati ya, seolah mendekati. Nah, sedangkan kalau pemodelan gelombangnya sendiri, nah itu sangat kompleks ya. Jadi harus kuat matematisnya ya, karena ada turunan yang sangat banyak gitu ya. Jadi kalau kita kerjakan mungkin berapa halaman pun itu isinya masih turunan gitu ya, ada asumsi dan lain-lain gitu ya. Jadi kita sendiri tim sudah mencoba ya, itu pun kalau bukan bidangnya atau kuat di matematiknya ya pasti keteteran gitu ya, karena kita main dengan integral gitu ya. Jadi gelombang ini kan nggak bisa kita dekati dengan suatu equation gitu ya, karena memang sifatnya tadi ya, mungkin kita tidak tahu. Nah, jadi kalau optimasi ya itu sudah umum ya, mungkin ada response surface gitu ya kalau optimasi. Jadi kalau optimasi ya biasa pada umumnya ya, ada mungkin box Bannegan, ada mungkin central composite design, ada mungkin prototable central composite design, ada mungkin macam itu sudah kita kerjakan. Kalau optimasi itu bukan hal yang baru untuk kita ya, karena mungkin itu sudah umum juga dan sudah proven ya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau untuk model kinetika, heat transfernya dan lain-lain itu sampai sekarang masih berkembang ya. Jadi karena metode ini juga terus berkembang. Jadi kalau kita belajar ada yang namanya double wall, malah di luar sudah mengembangkan double wall. Jadi microwave diekstraksi tapi reaktornya double, ya, wall dindingnya double gitu ya. Nah itu pun ada tujuannya gitu ya. Jadi itu pun juga menjadi lebih kompleks lagi daripada yang kita menggunakan single wall. Nah sehingga ya masih banyak pertanyaannya. Jadi disertasi saya jujur saya lulus juga masih belum terjawab gitu ya, karena masih ada yang menggantung gitu ya. Jadi penguji saya Pak Wahyudi ya juga masih sama ya, masih meneliti itu juga kelihatannya sepertinya ya. Jadi kita sebagai peneliti pemodelan gitu ya banyak yang masih ini ya, masih kita pelajari khususnya untuk microwave karena fenomenanya mungkin lain. Jadi kalau untuk tim yang konvensional itu sudah ada ya, sudah banyak yang mengembangkan model-modelnya seperti apa. Nah, kira-kira itu. Jadi kalau pemodelan, ya nanti kalau ingin, ya kita bisa sharing gitu ya. Jadi kalau pemodelan banyak sekarang. Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjawabannya Pak dari materinya. Kemudian mungkin ada tambahan Pak dari Mas Rafki tadi ya Pak. Mas Resti, maaf. Ditambahin. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mencoba juga memodel. Jadi Resti ini sebelumnya mencoba juga nih Pak memodelkan power microwave yang
dan cukup kompleks Pak, sehingga sekarang saya masih terbatas memodelkan ekstraksi dengan transfer massa pada cair, teori lapisan film saja Pak. Hanya menginfokan sepertinya. Ya, ya itu bisa juga. Jadi betul ya, metode atau modelnya itu sangat banyak. Jadi mungkin bisa saya katakan tidak terbatas ya. Karena juga tergantung dengan asumsi kita. Jadi asumsi kita apa misalnya. Jadi kalau kita membuat model itu kan pasti ada asumsi, ada ininya gitu kan. Jadi tergantung ya asumsinya kita apa, prosesnya dibagi berapa, ada difusi kah, ada transfer massanya seperti apa. Jadi tergantung ya. Kalau saya kemarin ada 3 fase gitu ya, kita coba membagi menjadi 3 fase. Jadi itu pun juga akan berbeda dengan yang membagi menjadi 2 fase gitu. Nah, ya pasti asumsinya juga akan lain ya. Nah, itu ya kira-kira kalau bicara pemodelan ya tergantung sebenarnya, relatif sifatnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa bermanfaat ya semoga dapat bermanfaat bagi penanya juga. Ya, baik teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Bapak Heri Septiakusuma mengenai tentang microwave access extraction. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Heri bahwa MEI itu dibagi menjadi dua golongan ya Pak, konvensional dan non konvensional, dan semoga tujuan target dari webinar ini untuk menggantikan replace metode konvensional ke metode non konvensional. Kemudian mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Septia pada pagi hari ini bermanfaat dan membuat teman-teman yang khususnya mungkin pada semester 5 ya yang sedang menempuh mata kuliah atau mengambil kuliah metodologi penelitian dapat tergerak untuk mendapatkan ide atau inovasi serta mungkin dapat menggunakan metode MEI sebagai referensi penelitian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Heri Septiakusuma yang telah berbagi ilmu luar biasa terkait dengan MEI. Juga terima kasih kepada teman-teman audiens yang begitu antusias menyimak dan bertanya pada pagi hari ini. Dan tentunya kepada penyelenggara panitia yang begitu hebat berjibaku sehingga acara Scientific Talk pada pagi ini berjalan dengan begitu keren dan penuh dengan antusias yang positif. Dan terakhir, saya Gita Afra Putri selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk Bentar, Mbak. Oh ya, Bentar, saya mau menambahkan Pak Heri itu belum menjawab apa namanya gelombang cinta. Gelombang cinta itu yang paling murah loh, tanaman tapi. Gelombang cinta. Tanaman, jangan pikir yang lain. Ini tuh Jan. Itu Pak Heri dijawab sehingga saya juga tahu. Ayo ini dari Bu Titi. Tadi kan ada yang menanyakan itu Pak Heri masih jomblo atau tidak. Tidak boleh ke sini ya, di sini. Hanya sama orangnya. Ya. Kacau. Enggak wajib itu di sini itu. Kan tadi sudah dikatakan jangan kemana-mana. Itu tadi siapa yang tanya, tak ketak. Ya, makasih Pak Heri. Sama-sama. Makasih Mbak. iya Bu, sama Bu. Ya, untuk dilanjutkan ya Pak. Dan terakhir saya Gita Afra Putri selaku moderator yang pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian audiens. Untuk kelanjutan acaranya saya kembalikan ke MC dulu. MC-nya masih makan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Heri yang telah membagikan ilmunya. Semoga ilmu dan pengalaman yang Bapak sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Kak Gita yang telah memandu jalannya diskusi pada Scientific Talk hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat penghargaan kepada Bapak Heri oleh Ketua CSTR UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Kak Hairul Astori kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih banyak Pak Heri Septiakusuma atas pemaparan materi yang sangat luar biasa tadi. Semoga menginspirasi kita semua dan dapat kita petik manfaatnya. Berikut sedikit kenang-kenangan dari CSTR, mohon diterima Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Hairul Astori.
Sebelum memasuki acara penutup, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Kami mengingatkan kepada para hadirin dan peserta untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan panitia pada kolom chat, sekaligus guna keperluan pembuatan e-sertifikat. Kemudian untuk pemenang door prize dan pembagian e-sertifikat akan diumumkan lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Mari kita tutup acara Scientific Talk hari ini dengan berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barokah. Berdoa cukup. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Lu'ul Halimatul, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih Ibu Renu. Terima kasih semua panitia. Terima kasih Pak Heri. Oke, sami-sami Mbak Renung. Kok Mbak Renung, Pak? Saya enggak. Oh, iya Bu, semuanya, makasih. Banyak. Lu nih mesti Heri loh. Oh, tidak. Oke, assalamualaikum. Terima kasih panitia CSTR. Terima kasih Mas Heri. Iya, Bu. Lanjut.